dan Ibu untuk tahap di Lokakarya ini. Dan ingat, refreshment ini memang sesuatu kegiatan yang penting ya Bapak dan Ibu. Jadi mengingat kita sih kemarin sudah melakukan juga di batch 1 beberapa bulan yang lalu gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau sudah memasuki yang baru, itu banyak hal-hal yang baru, kemudian juga hal-hal yang dulu juga kadang-kadang lupa gitu ya. Jadi refreshment ini sangat membantu bagi kita semua untuk memahami apa sih yang menjadi tagihan-tagihan dari Lokakarya, kemudian dan kegiatan-kegiatan lainnya di tahap selanjutnya ini. Eh, Kemungkinan besar memang eh, tahap PPG seperti ini akan menjadi yang terakhir gitu ya. Nanti akan masuk di piloting yang mungkin akan berbeda gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, kami sangat berterima kasih sekali gitu Bapak dan Ibu meluangkan waktu, tenaga, bahkan dengan berubah-ubahnya pola-pola PPG ini gitu ya, yang tentu saja jadi kita belajar hal baru lagi gitu loh. Karena itu tampaknya refreshment ini menjadi bagian penting juga. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu atas kerjasamanya dan mohon kerjasamanya kembali untuk di PPG batch 2 ini di Lokakarya dan kegiatan-kegiatan nanti yang memang menuntut mahasiswa untuk menghasilkan karya atau menghasilkan produk. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Ridwan. Ridwan, sebentar Pak. Ya Pak. Oh ya, Pak narasumber hadir pula malam ini Pak Dr. Yudi Munadi MAG, Wakil Dekan Bidang 2, Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian. Demikian, terima kasih. Ya baik, terima kasih Bapak Pak Nanji ya. Terima kasih sudah berkenan hadir Pak Wadek 2, Pak Dr. Yudi Munadi MA, MPD ya Pak. Mohon maaf. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan untuk kegiatan pada malam hari ini, di mana kegiatan kita inti kita adalah narasumber ya, ada penyampaian materi nanti dari sumber oleh Bapak Dr. Syawaludin MPD, dan untuk pemberian materi ini kita akan dimoderatori oleh ini salah satu dosen keren juga di FITK ya Bapak Ibu, dan juga beliau merupakan kepala lab FITK yaitu Bapak Dr. Takidin MPD. Alhamdulillah sudah hadir beliau di Zoom ini. Assalamualaikum Pak Dr. Takidin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Pak Baik Ridwan? Pak. Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Baik Pak Dr. Takidin sudah siap Pak ya? Insyaallah. Langsung saja karena sudah cukup malam Pak ya. Jadi biar bisa lebih kondusif, kepada Pak Dr. Takidin kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak MC, keren sekali karena menjadi suasana menjadi hidup ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Dekan FITK, kemudian Profesor Siti Nurul Azkiyah, PhD. Kemudian yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Inti Harlanti. Kemudian yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Yudi Munadi, dan Bapak Ibu Guru Besar. Kemudian tentu yang saya hormati penuh salam takzim kepada narasumber kita Bapak Dr. Syawaludin. Kemudian saya lihat dulu gelar ininya sangat banyak Bapak Ibu ya, yaitu MPD, MH, MPSI. Ada 3 S2 ya Bapak narasumber ya Pak Syawal, itu sangat keren sekali.
Kemudian tentu yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru pamong yang sudah hadir di malam yang berbahagia ini. Kita bersyukur pada Allah malam hari ini kita dapat bertemu sama-sama di Zoom ini dalam keadaan sehat. Kemudian salawat dan salam mari selalu kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak-Bapak, Bapak Ibu sekalian, Bapak narasumber yang saya hormati, untuk berkahnya acara ini tidak salah kalau kita memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kemudian saya lupa. Mohon maaf ini Pak Kaprodi. Yang saya hormati tentu Pak Kaprodi karena saya kagum sama pecinya. Saya sebetulnya udah nyiapin peci Pak Kaprodi ya, cuman wah nanti kurang keren saya itu. Kayak kita berada di pengajian yang keren gitu Pak Dr. Tanenji ya. Kemudian Ibu Didah Nur Hamidah MPD, saya secara jujur saya katakan PPG sangat bersemangat karena beliau berdua sangat bersemangat begitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan usaha beliau dan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya tidak akan berpanjang kalimat ya atau kata-kata karena narasumbernya adalah Pak Syawal bukan saya. Oleh karena itu saya izin share screen untuk membacakan sekilas saja narasumber kita malam hari ini, yaitu nama beliau adalah Bapak Syawaluddin, tempat lahir ya, tempat lahir di pertanian. Nah, kemudian tanggal lahirnya muda sekali Bapak Ibu ya, relatif muda, dan coba dilihat Bapak Ibu, gelarnya banyak sekali. Artinya beliau sangat concern sekali untuk menempuh pendidikan Bapak Ibu ya. Nah, ini saya hanya akan bacakan riwayat pendidikannya saja, yaitu S1 Bimbingan Konseling Islam YIN Imam Bonjol Padang. S1-nya lagi Bimbingan Konseling Universitas Negeri Padang. S1-nya 2 kali Bapak Ibu. Kemudian pendidikan profesi ya, konselor Universitas Negeri Padang. Kemudian S2 3 kali Bapak Ibu. S2 Bimbingan Konseling UNP. Kemudian S2 Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. S2 Ilmu Hukum Universitas Islam Malang. Kemudian S3-nya Bimbingan Konseling Universitas Negeri Malang. Nah, begitu Bapak Ibu, artinya Bapak Kaprodi PPG UIN Jakarta, Bapak Dr. Tanenji, dan Ibu Didah tentu sangat pandai dalam mengundang narasumber. Gitu saja Bapak Ibu ya, saya tidak perlu membacakan panjang-panjang, karena itu saja sudah lebih untuk kita, bahwa beliau adalah sangat kompeten di bidang ini insya Allah. Kepada Bapak narasumber, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bapak. Suara saya kedengaran Pak Moderator? Sangat kedengaran Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama sekali puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita dipertemukan secara perdana dalam rangka persiapan untuk kegiatan Lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan berlapaskan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Jakarta, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2 dan Wakil Dekan 3. Kemudian yang sama-sama kita hormati Pak Kaprodi yang selalu mendampingi setiap kegiatan kita beserta sekretarisnya dan admin satu lagi. Kemudian yang teristimewa tentunya Bapak Ibu dosen, pembimbing, guru pamong, dan juga wali kelas atau fasilitator yang selalu gerak cepat dalam mendampingi mahasiswa kita di... Ya, ini satu kehormatan ya, bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Terus terang Pak Tan, ada istilah Minang mengatakan begini Pak Tan. Basilek di muka pandeka.
bersilat di depan pendekar Cakep. gitu ya. Nanti khawatir jatuh gitu ya. Oke Bapak Ibu, ini bukan bermaksud untuk mengajari, bukan. Tetapi memang kita berbagi, saya juga belajar. Ada satu pantun katakan begini, ikan sepak, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus gitu Bapak Ibu ya. Cakep. Apalagi ini hari weekend ya. Jadi memang di PPG ini tidak ada hari weekend gitu ya. Apa itu hari weekend gitu kalau di PPG ya? Karena memang besok untuk Lokakarya hari pertama itu sudah mulai. Kebetulan kita juga di LPTK dari kemarin betul-betul full mendampingi dosen dan juga mahasiswa dalam rangka di kegiatan Lokakarya. Dan memang Bapak Ibu, yang sering kita hadapi di mahasiswa PPG, ketika nama mereka dipanggil di awal-awal kemarin, 1 bulan yang lalu itu bahagianya luar biasa bahagianya. Bahkan mungkin ada yang menangis saking bahagianya. Tapi makin ke sini, eh, mereka menghadapi kelelahan yang sangat luar biasa karena banyak kita temukan mereka tidak terbiasa dengan tugas-tugas yang mendesak. Sementara kalau di PPG hari ini tidak menyelesaikan tugas, numpuk, besok ada lagi begitu terus. Nah, biasanya yang sering kebetulan saya sudah mendampingi PPG sejak 2021 di UIN Bukit Tinggi, berarti sudah lebih kurang 4 tahun. Yang sering saya hadapi adalah mereka kelelahan. Tidak jarang terkadang ketika kelelahan itu mereka memilih mundur gitu. Kalau kita di UIN Bukit Tinggi biasanya ketika mereka memilih mundur, maka saya akan telepon, saya bujuk-bujuk lagi untuk segera masuk begitu. Dengan segala upaya terkadang masuk ya dengan ya kita permudah tugasnya dan lain sebagainya gitu. Saya yakin juga UIN Jakarta juga menghadapi hal yang hampir serupa gitu. Nah, Bapak Ibu, di kegiatan Lokakarya memang antara di tahun 2023 dengan 2024 itu jauh berbeda dari segala dari jenis tugas juga berbeda. Tetapi kalau untuk 2024 kemarin saya perhatikan yang tahap 1 itu tidak terlalu jauh berbeda ya. Nah, Bapak Ibu mohon izin untuk share screen. Kelihatan Pak Moderator? Mohon Ya, slideshow ya, Oke, Pak. siap. Ini biasanya laptopnya gini Pak, slide agak tegang gitu ya. Oke, ini saya yakin Pak Tan udah sering nampilkan ini ya. Jadi mahasiswa kita kan sudah selesai di sini ya, di sini. Secara teknis mereka sudah selesai di sini. Baik yang kategori 1 dan kategori 2 ini kan secara jumlah SKS kan berbeda ya di pendalaman materi. Kalau kategori 1 itu ada 5 SKS dengan jumlah 10 modul. Kemudian di kategori 2 itu kan ada 12 modul atau 6 SKS. Mereka sudah selesai kemarin di sini. Walaupun terkadang masih ada beberapa nilainya yang belum masuk, itu membuat mereka jadi khawatir ya. Sampai hari ini mahasiswa masih WA saya tuh, termasuk wali kelasnya, Pak, ini dosen ini belum masuk nilainya, masih udah cemas gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang masuk di sini, insya Allah, mulai besok. Jadi ini saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham bahwa setelah kegiatan pendalaman materi, kita masuk kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran berbasis kurikulum merdeka. Walaupun hari ini ada gonjang-ganjing perubahan kurikulum, tetapi untuk tahap 2 ini masih tetap kita gunakan yang kurikulum merdeka begitu. Biasanya Bapak Ibu, mohon maaf, biasanya mahasiswa kita, bahkan di kelas saya tadi, kebetulan kita pembekalan, dia guru penggerak sekalipun ternyata ketika kita berbicara tentang pengembangan perangkat, penyusunan dari nol, justru masih bingung juga gitu loh. Saya tanya biasanya membuat perangkat bagaimana Bapak Ibu? Ya, rata-rata pasti download di internet gitu ya. Padahal harapannya selain mereka mengajar mantap, membuat perangkatnya juga mantap gitu loh. Jadi tadi saya pembekalan di kelas saya tadi 24 mahasiswa, saya tanya tak satu pun yang menjawab, tak satu pun yang membuat perangkat dari nol. Yang ada itu mereka adalah download di internet, mereka tidak tahu benar salahnya dan itu yang dipakai di kelasnya gitu loh. Sementara tagihan di PPG khususnya di pengembangan perangkat memang mereka membuat dari nol. Termasuk juga, mohon maaf Bapak Ibu, saya semalam juga pembekalan dengan dosen-dosen kita di Bukit Tinggi, saya sampaikan, mohon Bapak Ibu, di hari pertama tolong masuk. Tolong masuk dan jelaskan, jangan hanya meminta mereka silahkan baca di KB1, kemudian kerjakan LK 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Saya pastikan mereka pasti bingung begitu. Sementara tagihan tugas di hari pertama saja, Masya Allah, itu luar biasa banyak. Sehingga beberapa dosen semalam mengatakan, Pak, kita di hari Senin itu hari guru, upacara, dan lain sebagainya, banyak kegiatan. Kemudian saya sampaikan,
tolong masuk saja di hari Minggu atau di malam Senin, menjelaskan kepada mereka biar mereka tidak bingung di hari pertama. Setelahnya silahkan diatur waktunya, begitu Bapak Ibu. Nah, satu lagi ini saya yakin Bapak Ibu juga sudah sangat paham bahwa pendalaman materi modul itu kan endingnya untuk uji pengetahuan. Jadi 10 modul untuk kategori 1 dan 12 modul untuk kategori 2 itu kan endingnya untuk uji pengetahuan. Sementara di pengembangan perangkat pembelajaran ini endingnya kan untuk kegiatan PPL dan juga ujian kinerja gitu ya. Nah, Bapak Ibu, mohon izin Pak Tan, ini kalau biasanya saya slideshow ini dia agak lambat gerakannya. Bentar, bentar, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, kita kan sekarang PPG-nya itu kan ada dua kategori ya, kategori 1 dan kategori 2 begitu. Nah, untuk kategori 1 ya TMT-nya kan di bawah 2016 gitu. Sementara kategori 2 itu di atas 2016. Berarti 1 Januari 2016 ke atas itu adalah kategori 2. Nah, imbasnya adalah secara RPL dan tagihan tugas lebih banyak kategori 2. Untuk RPL lebih banyak kategori 1 karena nanti yang diakui itu untuk kategori 1 24 SKS, sementara untuk kategori 2 itu 18 SKS. Nah, untuk lokakarya di pengembangan perangkat pembelajaran, durasi waktunya sama, tetapi untuk tagihan tugas K2 jauh lebih banyak. Jadi saya sudah perhatikan tadi Pak Tan mohon izin di LMS, ada perbedaan hari saya perhatikan tadi dibanding yang tahap 1 kemarin. Nanti saya coba jelaskan Bapak Ibu. Untuk jumlah SKS-nya, untuk pengembangan perangkat pembelajaran, penyusunan perangkat pembelajaran, untuk kategori 1 3 SKS. Sementara untuk kategori 2 itu 5 SKS. Jadi dari sini saja kita sudah bisa paham bahwa tagihan tugas di kategori 2 itu jauh lebih banyak, Bapak Ibu. Nah, ini tidak perlu lagi saya jelaskan, Bapak Ibu. Kemudian untuk waktu online itu berbeda ya. Untuk kategori 1 itu sehari itu online 7,5 jam. Sementara untuk kategori 2 itu 9 jam per hari untuk mahasiswa ya, untuk dosen enggak. Nah, secara singkatnya sebelum saya spill Bapak Ibu, untuk kategori 1 itu LK-nya ada 8. Jadi untuk kategori 1 itu LK-nya ada 8 dan diselesaikan selama 16 hari. Berarti 1 LK diselesaikan selama 2 hari. Jadi merata dia tuh, 8 LK 16 hari berarti 1 LK 2 hari. Sementara untuk lokakarya, untuk kategori 2, LK-nya ada 12 Bapak Ibu. Untuk kategori 2, LK-nya ada 12, waktunya 14 hari. Sehingga LK1 dan LK2 di kategori 2 itu masing-masing 2 hari diselesaikan. Selebihnya, sebanyak tagihan itu diselesaikan semua selama 1 hari. 1 hari sampai nanti selesai di hari 14. Untuk kategori 1, setelah selesai nanti di hari ke-16, hari 17 dan 18, itu masuk ke kegiatan review Bapak Ibu. Nanti guru pamong itu masuk di kegiatan review. Sementara untuk guru kategori 2 itu 3 hari reviewnya Bapak Ibu. Berarti hari 15, 16, dan 17. Masuk kategori 1, di hari ke-19 dan 20 mereka peer teaching tuh. Peer teaching, dan untuk kategori 2 di hari 18, 19, dan 20 mereka masuk peer teaching. Jadi waktunya sama tapi tugasnya jauh lebih banyak. Untuk guru pamong itu masuknya di kegiatan review dan juga di peer teaching, baru nanti di kegiatan PPL. Maaf Pak Sawal, Ya, gimana Pak? kita guru pamong masuk sejak Oh, enggak. boleh Pak. Itu tergantung LPTK-nya Pak. Oke. Nah, sebelum kita spill nanti LK-nya seperti apa, jadi Bapak Ibu, untuk hari pertama besok, untuk guru kategori 1, Bapak Ibu dosen yang mengajar di guru kategori 1, ini nanti besok kita membahas tentang KB1 dan penjelasan tentang LK1 beserta anaknya. Jadi anak cucunya di LK1 ini sebanyak 8 buah Bapak Ibu. Dan itu diselesaikan selama 2 hari. Saya tadi sudah membuat kontrak perkuliahan, Pak Tan, mohon izin, itu saya bagi saja. Jadi di hari pertama 4 LK mereka selesaikan, di hari kedua 4 LK. Jadi harapannya 2 hari itu bisa menyelesaikan 8 LK itu, begitu Bapak Ibu. Kemudian nanti ini kita lanjutkan karena nanti di hari ketiga, 4, dan lain sebagainya sampai hari ke-16 itu nanti penyelesaian LK-LK itu. Kemudian di hari ini masih kategori 1, di hari ke-17 itu nanti akan ada review. Jadi untuk review itu ada 2 hari Bapak Ibu, hari 17 dan hari ke-18 untuk kategori 1. Jadi untuk 1 hari itu direview 4 LK.
LK1, LK2, LK3, LK4 langsung direview oleh mahasiswa, dosen, dan guru pamong. Kemudian langsung diperbaiki hari itu dan diupload di LMS. Jadi bukan menunggu besok Bapak Ibu, karena besoknya kita review LK5 sampai LK8. Mereka perbaiki, langsung diupload, dan itu langsung dilakukan penilaian. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk di hari ke-19 dan 20, kita masuk ke peer teaching ya, peer teaching. Nanti untuk teknis peer teaching bisa jadi tiap LPTK itu berbeda. Nah, untuk guru kategori 2, Bapak Ibu, di hari pertama dan kedua, tagihan tugasnya dengan kategori menganalisis struktur kurikulum CP, TP, dan ATP begitu. Nah, di hari ketiga nanti mereka mengerjakan LK2. Jadi nanti untuk guru kategori 2, hari pertama, kedua menyelesaikan LK1, hari ketiga dan keempat menyelesaikan LK2, hari kelima sampai hari ke-14 itu masing-masing satu LK setiap hari. Luar biasa guru kategori 2. Nah, baru nanti di ini sama, di hari ke-15 Bapak Ibu, di 15, 16, 17 ini review untuk guru kategori 2. Jadi nanti di hari ke-15 itu atau hari pertama review ada 4 LK yang direview sama tadi dengan kategori 1 dan langsung mereka upload tuh. Semalam-malam hari langsung mereka upload. Kemudian juga nanti di hari kedua atau hari ke-16 itu nanti LK5 sampai LK8. Dan hari terakhir nanti LK9 sampai LK12. Harapannya memang mereka langsung mengupload dan kita bisa langsung menilai tugas-tugas mereka. Baru nanti hari ke-18, 19, dan 20 itu mahasiswa kita akan melaksanakan peer teaching. Jadi kalau seandainya jumlahnya 20 mahasiswa, berarti setidaknya ada yang praktek hari itu 6 atau 7 orang per hari. Gitu. Nah, Bapak Ibu, untuk LK, ini gambarannya Bapak Ibu. Jadi untuk LK1 itu ada 8 LK, LK2 ya kategori 2 ada 12 LK Bapak Ibu. Kita spill satu-satu ya. Nah, ini untuk guru kategori 1 Bapak Ibu. Untuk 2 hari ini akan mereka selesaikan. Jadi LK1 itu ada 8 anak cucunya nih banyak. Jadi nanti mereka menganalisis kurikulum satuan pendidikan. Kemudian pengorganisasian pembelajaran selama 1 semester. Yang tujuannya ini nanti untuk menentukan topik atau tema yang akan mereka kembangkan di modul ajar Bapak Ibu, yang LK112. Kemudian setelah itu mereka membuat komponen capaian pembelajaran. Kemudian membuat analisis capaian pembelajaran baik dari segi fase, keluasan, dan kedalaman. Kemudian mereka merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan CP. Jadi 131, 132, 133 ini membuat tujuan pembelajaran ala kurikulum mereka gitu ya. Kemudian di LK14 mereka menyusun alur tujuan pembelajaran. Saya tadi mohon izin Pak Tan, sudah kalau di tempat kita tadi saya bagi 2 saja. Jadi untuk LK11 sampai LK122 itu mereka kerjakan di hari Senin. Kemudian di LK131, 132 sampai 14 mereka kerjakan di hari Selasa. Tapi tergantung bagaimana nanti Pak Tan ngaturnya seperti apa gitu. Nah, kemudian ini masih guru kategori 1. Di LK2 ada 3 tugas yang mereka kerjakan Bapak Ibu. Ini menyusun pengembangan materi ajar, kemudian menyusun LKPD, dan menyusun pengembangan media digital atau video sumber belajar. Ini dikali 2 Bapak Ibu. Kenapa dikali 2? Karena nanti produk yang dihasilkan untuk guru kategori 1 ada 2 modul ajar yang akan mereka praktekkan nanti pada saat PPL. Jadi yang menggunakan model PBL dan PJBL gitu ya. Jadi untuk LK2 ini dikali 2 Bapak Ibu. Berarti ada 6 tugas yang harus mereka upload di hari itu. Atau bisa saja mereka buat di atas untuk materi PBL, kemudian di bawah untuk materi PJBL. Boleh begitu Bapak Ibu. Kemudian di LK3 ini mereka ada 5 buah nih. LK311 ini nyusun instrumen asesmen awal siswa, kemudian pemetaan kebutuhan belajar dan penguasaan materi, kemudian nyusun KKTP, kemudian menyusun asesmen formatif dan sumatif. Ini dikali 2 Bapak Ibu. Ini tetap dikali 2. Tugasnya berarti ada 10 nih yang harus mereka kumpul. Kemudian di LK4 masih kategori 1, ini penyusunan rubrik asesmen, pengolahan hasil asesmen, pengolahan hasil capaian akhir pembelajaran, penyusunan pelaporan, dan juga rapor kurikulum merdeka. Ini mereka kerjakan nanti di hari di LK4 gitu. Nah, LK5, 6, 7, dan 8 itu masing-masing 2 hari Bapak Ibu. Berarti ini ada 8 hari ya. Mereka menyusun modul ajar berbasis PBL,
kemudian berbasis PJBL, menyusun modul P5, dan menyusun proposal instrumen PTK. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, untuk PBL, PJBL kami di UIN Bukit Tinggi tidak menggunakan template yang ada di LMS. Karena waktu itu kami sudah kaji, kami sesuaikan dengan penilaian ujian kinerja, itu banyak yang kurang, banyak yang kurang. Jadi daripada nanti mahasiswa terbiasa dengan LK yang ada di LMS, maka dari awal itu sudah kita sampaikan bahwa jangan menggunakan template yang ada di LMS khusus untuk LK 5 dan 6 untuk kategori 1. Kita share sendiri, kita kembangkan sendiri, sehingga nanti penilaian di ujian kinerja itu terakomodir di situ. Jadi saya sampaikan ke mahasiswa kita, ini boleh kalian tambah itemnya, tapi tidak boleh dikurangi, karena ini sudah standar minimal untuk ujian kinerja gitu. Jadi nanti akan coba saya share juga ke Pak Tan, jadi nanti sebagai bahan pertimbangan saja begitu Bapak Ibu. Nah, untuk guru kategori 2, Bapak Ibu, yang pengampu lokakarya di kategori 2, sama untuk LK1, tagihannya sama Bapak Ibu. Di hari pertama dan hari kedua tidak ada beda dengan guru kategori 1. Yang membedakan itu adalah LK2. LK2 ini nanti mahasiswa kita arahkan untuk menyusun pengembangan materi ajar berbasis advanced material, kemudian juga menyusun pengembangan materi ajar berbasis multi perspektif, dan juga menyusun pengembangan materi ajar berbasis multidisiplin. Ini dikali 4 Bapak Ibu, berarti 12 item yang harus mereka selesaikan. Kenapa 4 produk? Karena mahasiswa akan mengembangkan modul ajar menggunakan 4 pendekatan. PBL, PJBL, DBL, dan TPACK. Jadi ini adalah bagian-bagian itu. Maka tugas LK2 ini dikali 4. Berarti ini ada 12 yang harus mereka kumpulkan, dikerjakan selama 2 hari. Kemudian di LK3, mereka nanti menyusun lembar kerja peserta didik LKPD, kemudian menyusun pengembangan media digital, video sumber belajar, kemudian membuat media berbasis aplikasi AI. Ini tetap dikali 4 Bapak Ibu, karena ini adalah bahagian untuk modul ajar nanti yang akan dikembangkan. Nah, kemudian di LK4, mohon maaf Bapak Ibu, untuk LK3 1 hari waktunya tuh. 1 hari penyelesaiannya berarti 12 poin ini harus mereka kerjakan selama 1 hari. Kemudian di LK4 sama mereka menyusun instrumen asesmen awal, entering behavioral, kemudian pemetaan kebutuhan belajar dan penguasaan materi, kemudian menyusun KKTP, asesmen formatif dan sumatif. Ini dikali 4. Waktu penyelesaiannya 1 hari. Disesuaikan dengan materi nanti akan mereka kembangkan. Kemudian di LK5 ini penyusunan rubrik asesmen, pengolahan hasil asesmen, kemudian pengolahan hasil capaian dari pembelajaran, penyusunan pelaporan hasil asesmen, dan juga rapor kurikulum merdeka. Ini juga 1 hari Bapak Ibu. Nah, untuk LK6 sampai LK12 ini penyusunan modul ajar berbasis PBL, kemudian PJBL, DBL, TPACK, penyusunan modul P5, kemudian penyusunan proposal PTK bab 1 sampai bab 3. Untuk proposal PTK Bapak Ibu nanti boleh disepakati apakah terintegrasi atau terpisah dengan PPL, kemudian penyusunan instrumen PTK. Ini LK6 sampai LK12 ini dikerjakan masing-masing 1 hari Bapak Ibu. Itu kenapa dengan tagihan tugas yang luar biasa banyak sudah dipastikan ini mahasiswa kita akan banyak yang stres gitu. Karena memang tagihannya luar biasa banyak dengan waktu yang sangat singkat sekali. Apalagi mohon maaf ini guru kategori 1 kan lumayan banyak yang berumur ya, yang tidak terbiasa dengan IT, itu pasti mereka pasti kewalahan. Tapi kalau guru kategori 2, walaupun tagihan tugasnya banyak, nah, rata-rata kan banyak tuh alumni 2017, 2018 yang notabene baru selesai kemarin kuliahnya itu pasti sudah terbiasa dengan aplikasi AI dan lain sebagainya begitu. Nah, Bapak Ibu, kita langsung masuk ke LK Pak Tan atau kita tanya jawab dulu? Terserah Pak narasumber. Boleh Pak moderator, mungkin kita tampung 1 atau 2 pertanyaan sebelum kita bedah lembar kerjanya. Baik, terima kasih Pak Syawaludin, penyampaiannya sangat sederhana tapi mendalam Bapak Ibu. Barangkali ada yang ingin dikonfirmasi atau ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita tadi dijelaskan mengenai LK ya Bapak Ibu. Baik, Pak Takidin, Ya, silahkan Ibu. Ibu siapa? Bu Yaya. Oh, Bu Yaya, silakan Bu. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak moderator yang terhormat Bapak narasumber. Mungkin saya mau konfirmasi ya. Ya, Eh, silakan Bu. Terima kasih atas penjelasannya gitu ya. Eh,
sebelumnya mungkin memang kita mensepakati betapa sebenarnya kegiatan PPG gitu ya dari dari mulai pendalaman gitu ya sampai kemudian akhir nanti uji kinerja memang berat gitu ya. Jadi kalau saya seringkali menyampaikan sejak di awal pendalaman gitu ya kepada di sesi pendapat pada peserta PPG ini dari waktu ke waktu bukan tambah ringan gitu. Dari pendalaman saja sesungguhnya dalam satu hari mereka harus menyelesaikan KB 1 sampai 4, lalu ada analisis bahan aja di hari kedua dan PJBL di hari ketiga itu sudah berat gitu ya. Sudah punya gambaran mereka stres gitu, apalagi nanti masuk kepada perangkat gitu ya Pak narasumber. Nah, tergambarkan juga, maksudnya bagaimana peserta gitu, Wong. Saya mencoba mencatat sambil merekam apa yang Pak Sawal sampaikan gitu ya. Tergopoh-gopoh saya menulis gitu ya, menulis apa yang Bapak tayangkan gitu ya terkait dengan LKR dan sebagainya. Nah, eh, artinya gini Pak Sawah, saya ingin pastikan bahwa untuk K1 ya gitu ya yang TMT 2016 ke bawah gitu yang pasukan tua ini guru-guru tua gitu ya. Dengan yang K2 1 Januari 2016 ke atas pasukan guru muda lah gitu ya. Meskipun muda tapi kan memang untuk yang K2 tagihannya lebih banyak ya. Tagihannya lebih banyak gitu ya. Terus ada PBL, PJBL dan sebagainya. Eh, Cuma saya sudah membaca ini kelihatannya apa namanya Bukit Tinggi mungkin sudah melakukan sistematisasi sedemikian rupa gitu ya. Tertarik tadi yang pada eh, apa ada beberapa yang sudah dimodifikasi mungkin POM sendiri ya untuk LK5 PBL PJBL gitu ya. Saya berasumsi positif ini bagian dari upaya Bukit Tinggi memberikan keringanan kepada guru-gurunya supaya nggak stres. Ya kalau kita bisa ATM gitu kita ATM aja gitu loh. Upayanya sama lah biar nggak guru-guru kita ini nggak banyak stresnya. Jadi saya hanya ingin memastikan gitu bahwa memang yang K2 ini lebih banyak tugasnya gitu ya Pak ya. Ya lebih banyak tugasnya. Jauh, Bu. Jauh. Ya, Lebih banyak. jauh lebih banyak terus eh ya lah mungkin tadi saya agak belum bisa memahami yang settingan 2 hari 2 hari itu gitu Oke, ya. oke, Bu. Saya minta tadi itu dia minta memastikan bahwa memang mungkin hal yang sama kita rasakan semuanya gitu ya betapa guru-guru ini apa cukup terbebani gitu ya, cukup terbebani banyak banyak tugas gitu ya. Tetapi bagaimana kita tetap menjaga mereka untuk bisa bisa menuntaskan PPG ini dengan baik. Poinnya itu aja Pak, saya mau nanyakan apa sebenarnya ini Oke. K2 memang lebih banyak gitu ya, Ya. lebih banyak meskipun mereka pasukan muda gitu ya, Pak guru-guru muda. Terima kasih Pak Sawal. Oke, Pak Takidin langsung aja Pak Ya, Takidin ya. silakan Pak langsung direspons Pak. Oke, terima kasih Ibu atas bukan pertanyaan ya, tadi konfirmasi bentuknya. Nah, untuk kategori 2 sebenarnya ini ada perbedaan Bu, di tahun 2023. Jadi kami perdana mendapat kategori 2 itu di tahun 2023. Nah, waktu itu ketika kita melaksanakan kategori 2, justru waktu itu kita bertanya, kok ini waktunya kelamaan ya? Sempat ada libur 10 hari, waktu itu tidak ada kegiatan sama sekali gitu. Saking lamanya waktunya. Jadi perbandingannya di tahun 2023, kategori 1, contoh 20 hari lokakarya, kalau nggak salah kategori 2 waktu itu 45 hari Bapak Ibu. Sampai 45 hari. Jadi mereka panjang sekali waktunya. Sehingga sempat ada liburnya waktu itu 10 hari kegiatannya. Saya masih ingat tuh. Bisa sampai ada libur ya 10 hari. Tiba-tiba di tahun 2024 disamakan waktunya dengan tagihan tugas sama di tahun 2023. Makanya Bapak Ibu, saya selalu sampaikan ke mahasiswa kita di Bukit Tinggi, Bapak Ibu nggak boleh stres ya gitu. Walaupun kondisinya sebenarnya membuat stres. Gitu. Apalagi waktunya 1 hari gitu ya. Ketika mereka nanti tidak menyelesaikan, maka besoknya sudah ada tugas lain. Sudah ada tugas lain. Makanya sering saya jumpai mahasiswa kita kelelahan secara akademik dan memilih mundur. Biasanya di sini saya bujuk-bujuk Bapak Ibu. Saya telponi dosennya, tolong jangan terlalu dibebani khusus yang ini tugasnya. Sampai begitu Bapak Ibu. Karena kalau ada yang mundur ya Pak Tan, kita susah ya.
surat pernyataan, kirim ke pusat dan lain sebagainya yang panjang jalannya gitu. Belum lagi datanya sudah masuk di pendikti dan lain sebagainya. Jadi betul-betul ketika sudah ada yang indikasi mundur itu saya turun tangan langsung nelpon mahasiswanya bujuk-bujuk agar tidak mundur karena kita LPTK nanti yang dirugikan gitu. Nah, untuk hari Bapak Ibu saya ulangi, untuk kategori 1 itu ada 8 LK tadi. Jadi masing-masing 2 hari. Jadi penyelesaian tiap LK itu 2 hari sebanyak 8 LK berarti 16 hari penyelesaiannya. Di 8 LK itu. Untuk kategori 2, nah ini Bapak Ibu kategori 2 itu LK-nya 12. LK-nya 12, waktu penyelesaian 14 hari. Jadi LK-nya 12, waktu penyelesaiannya 14 hari. Tadi saya juga cek juga Pak Tan di LMS, ternyata tidak berubah. Justru tadi review yang berkurang harinya. Yang awalnya review 3 hari menjadi 2 hari. Berarti kita harus mikirkan nih, gimana caranya review 2 hari gitu ya. Entah nanti akan ada perubahan, termasuk Bapak Ibu, tanggal 27 pilkada kan, tetap kuliah, Pak Tan. Di tanggal 27 tetap kuliah tuh pilkada tuh. Ya sudahlah. Jadi tadi baru saya cek, entahlah nanti mungkin ada yang protes atau gimana, kemudian dirubah di LMS. Tadi saya sempat hitung 3 kali waktunya di kegiatan Lokakarya. Ternyata tanggal 27 kuliah tuh. Nggak tahu nanti apakah akan ada perubahan. Karena mahasiswa nanya, Pak ini kita tanggal 27 pilkada apakah libur ya? Sekolah libur kita bagaimana ya? Kemudian saya hitung tadi pagi untuk jadwal Bapak Ibu, ternyata tidak libur. Entah kan ada perubahan sampai besok ya. Termasuk apalagi yang tidak ideal Bapak Ibu. PPL. PPL tidak ideal. Jadi Lokakarya itu kita selesai di tanggal, perhitungan saya tanggal sekitar tanggal 20-an di Desember. Sekolah sudah libur tanggal 21. PPL itu mulai di tanggal 23. Dan sekolah itu kalau di Sumatera Barat mulai sekolah itu kembali di tanggal 5 katanya. Berarti kan 2 minggu libur. Nah, PPG itu tetap berjalan. Itu harus kita pikirkan juga. Gimana mereka PPL nanti. Termasuk perangkat yang mereka kembangkan. Karena kalau di rancangan silabusnya atau rancangan kurikulumnya, di pengorganisasian pembelajaran, itu Desember itu tidak ada materi. Yang ada itu adalah tes sumatif. Ini apa yang akan mereka kembangkan? Itu juga tadi pertanyaan mahasiswa. Cuman jawaban saya tadi, ya wes kita diskusikan dulu di LPTK gitu. Yang sebenarnya saya sudah ada jawaban, tapi sengaja saya ulur tadi begitu. Nah, terkait dengan waktu ini Bapak Ibu, karena memang LK-nya ada 12, waktunya cuma 14 hari, maka di LK1 ini sebanyak 8 buah ini di kategori 2 ini cuma diselesaikan 2 hari. Kemudian di LK2 ini memang 3 bentukannya tapi dikali 4 Bapak Ibu. Ini saya sengaja buat nih. Ini waktunya 2 hari dikali 4 produk. Kenapa? Karena modul ajar yang dikembangkan itu ada 4. Maka ini semua harus 4 dikali 4 ya. Berarti ada 12 nih 2 hari mereka kerjakan. Anggaplah 1 hari mereka kerjakan 6, kemudian hari keduanya 6 karena mereka kan mengajar juga begitu. Nah, yang mulai berat itu kalau saya pikir Bapak Ibu di tugas LK3 nih, ini tetap kali 4. Waktunya 1 hari gitu loh. Waktunya 1 hari. Mereka menyusun LKPD. Mereka membuat video sumber belajar sebanyak 4 buah. Mereka menggunakan membuat media berbasis aplikasi AI. Ini bisa gunakan Canva atau Gamma. Mereka boleh gunakan. Jadi 4 produk yang mereka harus buat. Waktunya cuma 1 hari. Nah, kemudian juga di LK4 sama Bapak Ibu. Ada 5 LK nanti dikali juga 4. Nah, termasuk juga nih pembuatan rubrik asesmen dan lain sebagainya. 1 hari. Kemudian membuat ini modul ajar yang pendekatan atau model PBL, PJBL, DBL, dan TPACK. Kemudian membuat modul P5, membuat proposal PTK. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, mereka membuat proposal PTK bab 1, 2, 3 itu 1 hari. Ini kira-kira gimana nih? Gitu. Kemudian menyusun instrumen PTK juga 1 hari. Jadi itu kenapa memang kalau ini mahasiswa kita udah pasti lelah secara akademik gitu ya. Itu kenapa terkadang mohon maaf kita di Bukit Tinggi betul-betul berupaya meringankan tagihan mereka. Jadi kalau sudah masuk aja di LMS gitu kita tidak terlalu banyak komentar. Sambil nanti kita perbaiki di review. Begitu Bapak Ibu. Nah, kita masuk Bapak Ibu ya. Saya sangat yakin bahwa sebenarnya Bapak Ibu sudah sangat ahli gitu ya. Nah, untuk LK1 Bapak Ibu besok yang akan mereka kerjakan kan ini. Jadi untuk LK-LK ini sudah ada di LMS dosen dan juga sudah ada di LMS mahasiswa. Jadi sudah bisa kita download.
Jadi nanti bisa kita sampaikan ke mahasiswa, silahkan download di LMS masing-masing atau Bapak Ibu kirimkan ke grup mereka. Gitu. Ini kan template-nya. Mereka nanti menganalisis kurikulum satuan pendidikan gitu ya. Ini terkait dengan kondisi sekolah mereka masing-masing. Baik dari segi kekuatan sekolahnya, kelemahan sekolahnya seperti apa, peluangnya seperti apa, ancamannya seperti apa. Ini mereka harus narasikan di sini. Kemudian keselarasan visi misi tujuan ini tinggal kopas saja, copy paste dari dokumen sekolahnya. Tugas mereka nanti adalah merefleksikan apakah visi misi tujuan sudah selaras, begitu. Kemudian setelahnya mereka menganalisis kondisi lingkungan pada satuan pendidikan dalam menyusun ini kurikulum satuan pendidikan. Nanti saya kirimkan contohnya Bapak Ibu. Kemudian juga ini pengorganisasian pembelajaran selama 1 semester. Ini nanti mereka menyusun ini baik dari segi intrakurikuler, kokurikuler P5. Jadi ini P5 saja, P5 PPRA kan untuk mata saya. Kemudian ekstrakurikuler. Nah, ini kan template yang lama ya, yang di LMS Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nanti mungkin Pak Tan bisa disepakati apakah ini materi ajar yang mereka kembangkan di semester ganjil atau genap. Kalau di semester ganjil ini sudah berakhir, tapi mereka tetap PPL di bulan Desember. Gitu. Jadi nanti apa tujuan ini dibuat? Ini kan biar nanti mereka mengira-ngira materi apa yang akan mereka kembangkan pada saat PPL. Contoh kemarin kan kalau nggak salah mereka lokakarya di bulan Agustus ya, yang angkatan 1. Maka mereka akan mengembangkan materi di sekitar bulan September ini yang tujuannya untuk keperluan PPL gitu. Jadi nanti silakan kita instruksikan mereka mahasiswa untuk melihat jam efektif selama 1 tahun untuk PAI itu berapa jam. Itu nanti mereka buat di sini. Gitu. Termasuk untuk P5, rancangan P5 dan ekstrakurikulernya. Kemudian Bapak Ibu, mereka nanti menganalisis komponen capaian pembelajaran atau CP, mulai dari rasionalitas mata pelajaran, tujuannya, karakteristiknya, capaian dalam setiap fase dan capaian dalam setiap fase mata pelajaran menurut elemennya seperti apa. Ini kan mereka tinggal copy paste dari aturan terbaru Bapak Ibu. Jadi nanti mereka tinggal copy paste, memindahkan ke sini untuk CP ini. Yang perlu mereka pikirkan adalah membuat analisis capaian pembelajaran baik dari segi fase, keluasan dan kedalamannya. Gitu. Kemudian Bapak Ibu, nanti mereka membuat perumusan tujuan pembelajaran. Sebenarnya satu aja yang penting, tapi tagihannya ada 3. Di sini merumuskan TP-nya secara langsung nanti terkait dengan materi yang akan mereka kembangkan. Kemudian membuat perumusan tujuan pembelajaran berdasarkan kompetensi dan lingkup materi. Jadi mereka pisah nanti. CP dari CP ini mereka pisah kompetensi dan materinya. Serta mereka gabungkan menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir, belum, ini yang LK11133, mereka membuat perumusan TP lintas elemennya seperti apa di sini nanti. Kemudian mereka terakhir di LK1 membuat alur tujuan pembelajaran. Ini semua ini kan bahagian-bahagian modul ajar yang akan dikembangkan Bapak Ibu. Jadi memang di modul lokal karya ini sudah ada, tetapi perlu juga kita jelaskan ke mereka. Terkadang mahasiswa ketika kita tidak jelaskan, mereka tidak ngerti cara ngisinya begitu Bapak Ibu. Nah, coba kita cek untuk ini, tapi masih ada perbaikan sebenarnya. Untuk LK1, ini kemarin sudah saya kirimkan ke Pak Kapolri. Ini contoh pengisian untuk analisis kurikulum operasional satuan pendidikan. Tadi ada kekuatan, mereka menceritakan apa kekuatan di sekolah mereka itu. Kemudian apa kelemahannya, begitu Bapak Ibu. Kemudian peluangnya seperti apa, serta ancamannya seperti apa. Nih. Kemudian keselarasan visi misi, ini tinggal mereka copy paste dari dokumen di sekolahnya, begitu Bapak Ibu. Kemudian tujuannya seperti apa di sekolahnya. Kemudian ini mereka perlu pikirkan refleksi dari refleksi keselarasan antara visi, misi, dan tujuan pada sekolah mereka gitu. Kemudian juga ini kita analisis kondisi lingkungan pada satuan pendidikan baik dari geografisnya, sosial budaya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu untuk pengorganisasian pembelajaran selama 1 semester. Jadi mereka menghitung nanti minggu efektif selama 1 tahun seperti apa. Itu ada aturannya ya. Kemudian nanti mereka pecah satu semester. Kalau saya biasanya wajibkan 1 semester saja. Jadi nanti ada gambaran kira-kira kalau seandainya PL-nya di bulan September ini yang tahap 1 kemarin, maka mereka mengembangkan materi akhlak begitu. Ini elemennya kan. Jadi mereka mengembangkan materi akhlak begitu. Terkadang kalau seandainya di sini
Al-Quran hadis yang sering saya temui mahasiswa, Pak, boleh nggak materi yang saya kembangkan tentang materi SKI? Kenapa begitu? Saya nggak mahir, Pak, dalam pembelajaran Al-Quran hadis. Itu ada mahasiswa yang begitu. Sementara produk yang mereka kembangkan harus sesuai dengan ini. Gitu. Jadi ini mengira-ngira apa materi yang akan mereka kembangkan. Nah, masalah kita di sini, Bapak Ibu, ini kan dimulainya asesmen sumatif. Sementara untuk tahap 2, nanti PPL-nya di tanggal 20-an. Ini kira-kira materi apa yang akan mereka kembangkan. Jadi memang LPTK, kita di LPTK perlu juga memikirkan, ini gimana ya nanti mereka PPL-nya siswanya sudah libur, materinya sudah selesai, sementara nanti mulai di bulan Januari, ini gimana nih? Yang 2 minggu, berarti kalau 2 minggu itu selesai 2 PPL tuh, PPL 1 dan PPL 2. Nah ini perlu juga kita pikirkan di LPTK kita, solusinya seperti apa gitu. Kalau kita biasanya Bapak Ibu, mohon maaf di LPTK kita, biasanya kita membuat 2 solusi. Pertama, mereka mengambil video sebelum mahasiswa libur. Jadi sebelum siswa libur itu mereka sudah ngambil video. Kita sebenarnya pengen ideal, tapi kondisinya tidak ideal gitu loh. Jadi atau yang kedua, mereka tetap PPL di tanggal itu, menghadirkan minimal 10 siswa. Jadi dalam aturan pusat itu sampai hari ini belum berubah, PPL itu minimal di kelas itu ada 10 siswa. Jadi mereka mendatangkan 10 siswa ke sekolah tersebut untuk pelaksanaan PPL. Tapi ada lagi masalahnya tuh, terkadang beberapa mahasiswa kita mengatakan, Pak, ini siswanya banyak yang pulang kampung, terus kita gimana gitu. Jadi masalah itu yang harus kita carikan mitigasinya seperti apa. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk penyusunan ini, CP ini tinggal kita arahkan ke mahasiswa mengambil dari aturan terbaru Bapak Ibu. Mohon maaf, sebentar. Kita ngambilnya dari sini saja yang terbaru. Sebentar. Nih, capaian pembelajaran di aturan yang terbaru nomor 32. Nanti kita tinggal arahkan mahasiswa kita untuk mengambil yang dari sini saja. Ini Bapak Ibu. Sudah ada dokumennya Pak Tan? Nanti di-share aja ya. Oke, ini yang terbaru Bapak Ibu. Dulu kan 033 kalau nggak salah ya. Nah, ini yang terbaru nih. Jadi nanti untuk mengisi LK3, mereka tinggal ngisi di sini. Tadi saya sudah sampaikan ke mahasiswa saya di halaman 20 untuk SD. Jadi di halaman 20 tadi untuk SD, nanti kita cek sesuaikan dengan tingkat sekolahnya, SD, SMP, atau SMA. Patan kalau di Jakarta kelas itu campur enggak? SD, SMP, SMA atau kelompok SD saja, kelompok SMP Campur. saja campur. Berarti dosen pembimbingnya dan guru papaknya harus ekstra menjelaskan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini tadi kebetulan saya tadi mendamping yang SD 24 orang. Jadi mereka nanti tinggal mindahkan dari sini Bapak Ibu. Tadi kan capaian pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tinggal kopas saja mereka dari sini. Saya tanya tadi Bapak Ibu, 24 orang di kelas saya satu pun nggak ada yang tahu. Nggak tahu nanti kondisi kelas Bapak Ibu ya. Ini rasional ini kira-kira dari mana? Nggak ada satupun yang tahu gitu. Jadi sudah saya tunjukkan tadi. Jadi mereka tinggal memindahkan nanti dari sini. Coba kita cek ya. Untuk template-nya tadi di sini sebentar. Untuk komponen yang pertama itu ada rasionalitas mata pelajaran gitu ya. Kemudian yang kedua tujuan, kemudian karakteristik, kemudian capaian dan capaian berdasarkan elemennya berarti ada 5. Biasanya sudah lengkap di situ Bapak Ibu. Ini yang terbaru. Kita tinggal mengarahkan nanti mahasiswa kita copy paste dari sini. Itu kenapa di Lokakarya kalau saya di Bukit Tinggi mohon maaf Bapak Ibu tidak berlakukan plagiasi. Karena ini pasti 100% plagiasinya nanti apalagi kalau tingkatannya sama. Nih, jadi memudahkan guru itu di Lokakarya saya begitu. Contohnya nanti Bapak Ibu mengembangkan perangkat di SD kelas 5 udah saling bantu aja gitu. Asalkan sekolahnya berbeda, mungkin penyampaian materinya berbeda. Ini rasional, mereka tinggal kopas dari sini. Kemudian tujuannya ini Bapak Ibu. Kemudian karakteristiknya sudah ada di sini, tinggal mereka pindahkan. Kemudian ini capaian pembelajarannya disesuaikan dengan tingkatan sekolahnya. Kemudian Bapak Ibu, mohon izin, mungkin disampaikan ke mahasiswa kita yang ngajar di SD, kalau bisa perangkat pembelajaran yang mereka kembangkan itu jangan di kelas rendah. Contohnya kelas 1, 2, 3.
Kenapa begitu? Karena nanti kan akan direkam pada saat PPL. Sementara kan di PPG ini kan senternya itu adalah siswa. Nah, kalau di kelas 1, 2, 3 kita kembangkan perangkat, bagaimana mereka nanti akan aktif gitu loh. Jadi kalau bisa yang di SD minimal di kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Begitu. Jadi nanti biar perangkat yang mereka kembangkan itu dan pada saat implementasi PPL bisa bagus gitu. Begitu Bapak Ibu, ini sekedar saran saja begitu. Nah, eh, Bapak Ibu kita lanjut sebentar. Nah, kalau itu sudah selesai, nanti mereka kita lanjut LK4. Ini LK1, 2, 2. Ini tinggal kopas Bapak Ibu untuk analisis capaian pembelajaran, fase, keluasan dan kedalaman. Ini kan tinggal mereka pindahkan nanti dari fasenya apa. Jadi nanti ini mereka sudah bisa memikirkan mereka PPL-nya di kelas berapa. Nah, ini mereka sudah bisa membayangkan nanti ini. Elemennya apa ini lengkap dibuat nanti elemen akidah dan lain sebagainya sebagai rancangan, tinggal mereka pindahkan nanti. Yang perlu mereka pikirkan itu adalah membuat ini. Oke, ada yang nelpon ya. Nah, Bapak Ibu, yang perlu mereka buat itu nanti aspek keluasan dan juga kedalaman. Ini aspek keluasan ini materi yang akan mereka ajarkan nanti. Aspek kedalamannya kira-kira apa yang membuat materi itu menjadi dalam gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ini mereka nanti membuat TP secara langsung. Ini nanti elemennya apa, kemudian CP-nya apa, ini yang harus mereka pikirkan. Kira-kira nanti untuk TP-nya seperti apa. Ini pembuatan TP yang pertama. Kemudian TP yang kedua, mereka nanti memisahkan antara kompetensi dan materi. Jadi contohnya ini elemennya apa, CP-nya seperti apa, dan mereka nanti memisahkan mana kompetensi dan materinya dan mereka gabung di sini. Begitu, yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, ini nanti mereka merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen. Ini nanti saya share, boleh menjadi bahan pertimbangan saja, Bapak Ibu. Kemudian nanti mereka merumuskan alur tujuan pembelajaran. Sehingga nanti bisa terbayangkan kira-kira materi apa yang akan mereka ajarkan pada saat PPL. Begitu Bapak Ibu. Jadi mereka nanti membuat di sini semua elemennya lengkap. Kalau saya minta di sini cuma 1 semester Bapak Ibu. Seharusnya memang idealnya Pak Tani 1 tahun ini. Idealnya 1 tahun mereka harus rumuskan. Tapi saya kasihan sama mahasiswanya. Jadi saya sampaikan udah 1 semester saja untuk keperluan PPL. Jadi nanti silahkan nanti dicek dari sekian yang Bapak Ibu susun, materi mana kira-kira yang tepat pada waktu itu diajarkan. Gitu. Jadi kan ini 36 JP nih Bapak Ibu. Seharusnya mereka harus merumuskan 72 JP ya 1 tahun. Tapi saya kasihan karena tagihannya banyak. Nah, akhirnya udah yang penting untuk keperluan PPL saja dan bisa nanti menjadi bahan pertimbangan untuk keperluan PPL. Begitu Bapak Ibu. Ini di LK1. Boleh Bapak Ibu kita diskusi 5 menit sebelum masuk di LK2 Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin bertanya terkait dengan LK1 sebelum dilanjutkan. Penegasan lagi aja Pak Takidin, mohon maaf izin. Ya, silakan Bu. Boleh? Terima kasih. Dipercepat ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak Sawal. Menurut saya sebenarnya yang dimaksud yang tadi Pak Sawal sampaikan terkait dengan ketidakidealan pada saat PPL ya, itu dari tahun yang lalu juga kita temukan fenomena ini keburu Ya. murid libur gitu ya, kemudian murid libur lalu masih katakanlah serta PPG itu bingung gitu mau ngajar tema apa gitu keburu libur. Dan sehingga saya memang UIN Jakarta akhirnya alih-alih menghadirkan anak 10 orang untuk hadir ke sekolah gitu. Kami juga kalau nggak salah menyarankan tuh sebelum libur mengambil video gitu ya. Itu mungkin alternatif yang sangat memungkinkan gitu dan memudahkan gitu. Ada video sebelum libur dipanggilkan dulu gitu ya. Jadi apa namanya eh, apa namanya tuh memang itu yang pertama. Yang kedua, saya pikir juga saran informasi awal yang sangat bagus gitu ya bahwa memang untuk perangkat pembelajaran ini
pengembangan perangkat pembelajaran memang baiknya di 4, 5, kelas 4, 5, 6 itu biar terlihat berkembang gitu ya, apa tagihan perkembangan perangkatnya gitu, bukan di kelas rendah 1, 2, 3 gitu ya. Itu yang menjadi catatan saya dari penjelasan Pak Sawal. Terus Ya, juga terkait dengan penjelasan-penjelasan sudah Pak Sawal sampaikan, saya berarti dari awal memang kita sudah woro-woro juga ya Pak ya, bahwa apa mereka memang sudah harus mempersiapkan dari awal itu tema yang memang akan mereka praktekkan gitu ya. ya, Jadi betul. jadi tidak mereka mengerjakan, tetapi kemudian udah di ujung nanti mereka baru mikir, oh ternyata Ya, saya kebingungan gitu. Jadi saya pikir 3 poin ini memang harus difokuskan oleh para dosen dan gumong gitu ya. ya, Itu yang terima kasih Pak Sawal atas penjelasannya sudah ya, mengingat. Terima kasih Pak. ya. Terima kasih, Bu. Ini pernah dulu kejadian di tempat kita, di LPTK kita. Saya nggak tahu apakah dosennya waktu itu tidak hadir refreshment atau seperti apa. Tiba-tiba perangkat yang dikembangkan itu sesuka-suka mahasiswanya. Waktu itu, saya masih ingat betul. Satu kelas tuh. Tiba-tiba ketika mereka membuat modul ajar, ini sudah berbeda, tidak sinkron. Akhirnya ngulang lagi Bapak Ibu dari awal. Ngulang lagi buat dari awal itu. Jadi kan kasihan mahasiswanya gitu loh. Memang perlu, saya sepakat dengan Ibu tadi, perlu kita ingatkan di hari pertama besok, ini terkait dengan nanti tema atau topik yang akan dikembangkan, sehingga nanti mahasiswa tidak 2 kali kerjanya. Karena sebenarnya Bapak Ibu, perangkat yang mereka susun dari LK1 itu bagian-bagian dari modul ajar nantinya. Jadi mereka kalau sudah matang, mereka tinggal kopas saja nanti di modul ajar yang kita kembangkan. Begitu. Oke Pak Takidin, kita lanjut ya. Pak Syawal, kayaknya ada Ya, pertanyaan dari Pak Asep di boleh. chat. Saya bacakan ya Pak. Apakah setiap LK ada petunjuk pengerjaannya atau pedomannya atau materi pendukungnya atau rubrik reviewnya? Misalnya menjelaskan kelebihan dan kelemahan itu yang diharapkan jumlahnya berapa, batasan keluasan dan dalamnya seperti apa yang diharapkan PPG. Ya, barangkali bisa langsung direspon Pak. Oke, makasih Pak Asep. Dia tidak ada batasan ya, tidak ada batasan. Sebenarnya kita mau ideal ya, kita mau ideal. Tapi kan melihat mahasiswa kasihan kita. Jadi kalau saya terkadang ketika melihat mahasiswa, apalagi kita di pengelola prodi, mahasiswa mundur gitu, kita nanti yang betul-betul nelpon mereka seperti apa. Kalau saya biasanya yang penting masuk tagihan tugasnya. Nanti kita perbaiki pada saat review. Biasanya begitu. Jadi, tapi biasanya Bapak Ibu, ketika kita kirimkan contoh ya, seperti tadi saya punya contoh satu, itu mereka sudah ada gambaran. Jadi kalau seandainya contohnya kita kirimkan template saja nih. Tadi kan ada template-nya dari LMS yang saya tunjukkan pertama, itu mereka bingung apa isinya. Tapi ketika kita kirimkan satu contoh, itu pasti mereka tergambar, oh begini, gitulah. Walaupun nanti biasanya mereka kesulitan merumuskan TP, itu nanti bisa kita perlahan lah gitu ya. Kemudian membuat ATP masih bingung, itu wajar. Karena rata-rata mahasiswa kita itu belum move on dari Kurtilas, Bapak Ibu. Belum move on dari Kurtilas. Jadi nanti ketika kita sampaikan tentang Kumer, itu mereka kemarin nggak begini Pak, kemarin nggak begini gitu loh, nyanggah begitu gitu. Jadi memang kalau saya secara pribadi, saya pengen ideal. Tapi terkadang melihat mahasiswa yang kelelahan dan lain sebagainya, ya wes lah, yang penting tugasnya masuk. Begitu ya Pak Sep ya. Jadi memang tidak ada rubrik harus berapa. Yang khusus untuk LK1 ya. Beda nanti dengan ini, beda nanti dengan modul ajar. Kalau modul ajar ada rubrik penilaian. Itu kenapa kita tidak menggunakan LK di LMS karena tidak memenuhi rubrik penilaian tersebut. Kita kembangkan sendiri gitu. Nanti saya tunjukkan sekilas Pak. Oke Pak Takidin, kita lanjut Pak Takidin. Pak Ya, Takidin, Pak. izin sebentar Pak Takidin. Oh, silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Waalaikumsalam. narasumber. Menarik sebetulnya ketika kita melihat LK1 untuk mahasiswa ini. Pertama adalah bahwa LK1 ini kan sesungguhnya sudah mereka kerjakan di sekolah. Terutama SD, terutama guru PAI, Pak. Karena guru PAI ini kan mereka mengajar di sekolah. Kurikulum Merdeka di sekolah itu pada dasarnya sudah leading, sudah mereka laksanakan, sehingga mereka hanya tinggal mengcopy paste. Persoalannya adalah mahasiswa kita ini berasal dari daerah yang beragam, sementara mengembangkan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran itu perlu memperhatikan satu, kita lihat capaian pembelajaran secara nasional atau tujuan pembelajaran di kurikulum satuan pendidikan. Yang kedua, dia adalah harus melihat karakter sekolah dan lingkungannya.
Yang ketiga, dia harus melihat, kalau kita berbicara tentang pembelajaran berdiferensiasi, dia harus melihat minat, bakat, kemampuan peserta didik yang diawali dengan diagnostik tes. Maka kalau pertanyaan Pak Asep tadi, seberapa dalam, berapa luasnya, itu sangat tergantung dengan lingkungan sekolahnya, sangat tergantung dengan kondisi sekolahnya. Nggak bisa kita mengatakan misalnya mungkin kedalaman di DKI dengan yang saya bimbing kemarin, mahasiswa kita di Kepulauan Selayar tentu berbeda gitu loh. Nah, yang perlu kita, menurut saya, yang mungkin perlu kita wanti-wanti Pak Sawal adalah peserta PPG kita ini cenderung copy paste. Jadi dari semua wilayah, karena sudah ada contoh, ya tinggal copy paste gitu loh. Nah, itu yang perlu kita perhatikan secara bersama-sama gitu. Karena kan setiap sekolah punya karakternya masing-masing. Sehingga materi pun, capaian pembelajarannya pun akan berbeda-beda juga gitu. Mungkin itu pendapat dari saya. Terima kasih Pak Sawal. Oke, terima kasih Bu. Saya sepakat. Saya sepakat. Kalau mungkin guru-guru di Jakarta mungkin nggak akan terlalu kesulitan. Tapi memang kalau peserta PPG kita kan macam-macam ya. Apalagi kadang kalau dari kita Bapak Ibu ada peserta PPG nggak ada listrik tuh. Nggak ada listrik. Jadi kalau mau nge-zoom itu harus turun ke bawah gitu. Memang begitu Bapak Ibu, saya sepakat tuh. Kita lihat bagaimana kondisi sekolah masing-masing seperti apa gitu ya. Jadi itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kita nanti ketika membimbing para mahasiswa kita gitu. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Oke, kita cek di LK kedua. Ini saya berbicara di kategori 2 Bapak Ibu ya, karena memang sebenarnya tugas kategori 1 itu sudah ada semua di kategori 2 gitu. Jadi kalau kita nanti bahas satu-satu, kategori 1 kita bahas, kategori 2 kita bahas, itu otomatis tidak akan cukup waktunya. Nah, untuk template kita cek dulu. Kalau saya pikir untuk LK2 ini nggak terlalu sulit sebenarnya. Nah, ini template aslinya. Ini nanti mahasiswa kita arahkan untuk menyusun pengembangan materi ajar berbasis evidence material. Ini materi ini sudah harus 4 Bapak Ibu untuk kategori 2 ya. Untuk kategori 2 sudah harus 4 materinya. Kategori 1 2 materi. Ini nanti mereka mengisi kolom-kolom ini berdasarkan materi yang akan mereka kembangkan. Kemudian juga ini nanti mereka akan menjelaskan materi itu dari pandangan beberapa ahli ini. Jadi kalau seandainya kategori 1 2 materi, maka kategori 2 ada 4 materi gitu. Kemudian Bapak Ibu, ini berdasarkan multidisiplin ilmu gitu ya. Ini templatenya, disiplin ilmu 1 seperti apa, 2 apa, 3 apa, dan seterusnya. Nah, kita cek contoh tugasnya. Ini saya yakin kalau sudah dijelaskan ke mahasiswa ini mereka akan ada gambaran gitu. Tapi kalau kita kirimkan templatenya mereka juga pada bingung tuh gitu. Nah, ini Bapak Ibu untuk contoh nih. Contohnya dari segi ini materinya 4 yang dikembangkan oleh mahasiswa tersebut ada materi sholat, sujud syukur, sujud sahwi, dan juga sujud tilawah. Ini ada 4 materi karena 4 kali PPL-nya gitu untuk modul ajar. Nah, dia akan menjelaskan apa itu pengertian sholat, mengapa, bagaimana, dan untuk apa. Jadi ini tinggal diisi saja nanti untuk LK pertama di LK 2. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan multi perspektif. Contoh ini sholat. Dari pandangan Imam Syafi'i seperti apa, Hanafi seperti apa, ini Imam Maliki seperti apa. Ini hanya contoh saja. Nah, ini ya coba jabarkan. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan multidisiplin ilmu. Nih, tentang materi sholat dari segi ilmu kesehatan seperti apa, psikologi seperti apa, sosiologi seperti apa. Jadi tergantung mahasiswanya melihat dari perspektif ilmu apa gitu. Bebas saja sebenarnya. Ini Bapak Ibu. Jadi ini saya bilang tadi kali 4. Ini kan kali 4 semua nih. 1, 2, 3, 4. Itu. Ini 2 hari Bapak Ibu dikerjakan. Ada gambaran Pak Takidin ya? Untuk LK2. Tergambar, Pak, sangat tergambar. Oke. Kita lanjut ke LK3. Di LK3 kita cek templatenya. Nah, ini template aslinya. Mereka nanti kita arahkan untuk nyusun LKPD. Ini kali 4 Bapak Ibu. 31. Kemudian ini mereka menyusun pengembangan media digital, video sumber belajar, dan video itu wajib mereka upload ke YouTube dan TikTok. Jadi mahasiswa kita nanti, kemarin saya sampaikan ke mahasiswa saya, waduh Pak, handphone saya tidak support untuk buka TikTok.
gitu ya. Tapi memang tagihan tugasnya begitu. Jadi ini ya, nama media video sumber belajar upload ke YouTube. Linknya berapa? Ini kali 4 Bapak Ibu untuk kategori 2. Dan juga mereka upload ke TikTok tuh. Linknya seperti apa? Jadi nanti kita kita tinggal cek nanti apakah sudah mereka selesaikan tugasnya atau seperti apa. Jadi mereka nanti membuat video sumber belajar bukan ngambil dari YouTube Bapak Ibu. Karena kadang mahasiswa kita kalau tidak kita arahkan, contohnya materi tentang sholat, mereka ambil saja di YouTube. Kemudian mereka masukkan ke sini. Bukan, mereka buat sendiri. Mereka buat sendiri, kemudian nanti di sini ada 4 linknya berdasarkan materi yang akan mereka kembangkan. Jadi upload ke YouTube dan juga TikTok. Kemudian juga nih nanti mereka membuat media berbasis aplikasi AI. Nih nama karyanya nanti materinya apa? Boleh menggunakan Canva atau menggunakan Gamma. Jadi nanti mereka ada 4 materi di sini, maka di sini ada 4 link. Begitu Bapak Ibu. Tapi pengalaman saya kemarin di kategori 2 ndak selesai sama mereka Bapak Ibu. Jadi apalagi yang sudah guru-guru senior, satu aja susah gitu loh. Jadi terkadang mereka sampaikan Pak boleh nggak untuk sekarang gitu ya, untuk sekarang kami upload satu saja dulu Pak gitu. Atau kami upload 2 saja dulu Pak, nggak bisa kami begana begini gitu ya. Kalau kita mungkin bisa aja cepat membuatnya, tapi mahasiswa kita apalagi di daerah, aduh nggak bisa kita paksa Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti kita bisa toleransi lah. Gitu. Nah, ini contohnya LKPD ini. Ini guru sudah terbiasa ngerjakan ini. Kalau yang ini Bapak Ibu. Kalau LKPD sejauh ini mahasiswa tidak ada masalah. Yang bermasalah itu adalah pengalaman saya di kategori 2 membuat ini. Ini mereka lengkapi Bapak Ibu pada saat apa? Pada saat review nih, gitu. Ya hakikat sholat sujud sahwi ini kan mereka upload ke YouTube. Coba kita cek. Ini Bapak Ibu, video sumber belajarnya. Media pembelajarannya itu mereka upload ke YouTube. Nah, ini nanti mereka upload ke YouTube dan juga ke TikTok. Kalau TikTok kan ada durasinya Bapak Ibu. Berarti nanti mereka harus ngedit lagi tuh. Kalau nggak salah TikTok itu ya maksimal 10 menit. Itu udah besar gitu ya. Jadi video pendek saja nanti kalau di TikTok, kalau di YouTube nggak apa-apa panjang itu. Itu kenapa bagusnya memang sebelum ini mereka buat karena mereka tidak terbiasa ngedit video, kita adakan pelatihan dulu. Jadi bagaimana membuat video sumber belajar dan juga video pembelajaran untuk para mahasiswa kita. Begitu Bapak Ibu. Ini kali 4 ya. Ini kali 4 nih. Kalau kategori 1 itu kali 2. Nah, termasuk ini membuat media berbasis aplikasi AI. Ini digunakan Gamma dan juga Canva. Ya, Bapak Ibu. Nah, tergambar Bapak Ibu LK3 ya. Tergambar, Pak. Tergambar. Oke. Kita masuk di LK4. Di kolom chat ada beberapa respons, Pak. Ya. Ah, dari Pak Asep, saya bacakan ya, Pak. Wah, ini keren, bisa membantu dan memandu, menjelaskan kepada mahasiswa. Semoga best practice ini dibagikan kepada kita. Artinya secara halus, itu Pak, kamu minta dong di-share gitu. Oke, siap. Eh, Dan share-nya bentuknya Microsoft Word-nya. Oh gitu. Kalau gitu saya minta ke mahasiswa dulu Pak Tan. Aman tuh, aman. Nanti bisa diminta ke mahasiswa. Oke. Oke. Saya lanjut boleh, Pak. Oke, siap. Kebetulan saya punya PDF-nya saja karena saya download dari LMS saya gitu. Tapi bisa diminta nanti ke mahasiswa. Aman Pak Tan. Besok insya Allah saya kirim ya. Oke, kita lanjut ke LK4. Nah, LK4, oh sebentar, kita cek dulu template aslinya biar tidak ini. Jadi Bapak Ibu, di template LK4 ini, saya masih ingat waktu itu kebetulan yang nyusun modul lokakarya kita dengan tim waktu itu di Semarang. Jadi ini Bapak Ibu, ini template awalnya LK411, ini nanti terkait dengan asesmen awal siswa. Latar belakang keluarganya seperti apa, potensi yang menonjol, hambatan dalam belajar. Ini dia template aslinya. Kemudian nanti kita input datanya oleh siswa, oleh guru kita gitu ya. Ini nanti mereka ceritakan di sini bagaimana seperti apa. Kemudian bagaimana kesiapan belajarnya, gaya belajar, minat dan lain sebagainya. Kemudian penyajian hasil pemetaannya seperti apa.
Kemudian mereka merancang KKTP untuk keperluan asesmen. Kemudian mereka menyusun rubrik KKTP-nya seperti apa. Kemudian ini membuat kriteria ketuntasan. Ini sebenarnya kan pilih salah satu ya aslinya ya. Tapi di template harus buat semuanya gitu ya. Kemudian mereka menyusun asesmen formatifnya dan juga sumatifnya. Jadi banyak mereka kerjakan di LK4. Coba kita cek untuk tugas. Sebentar, Bapak Ibu. Nah, di sini untuk LK4 Bapak Ibu, ini semestinya kalau kita berbicara ideal ya. Ini ketika mereka menceritakan tentang contohnya nama siswanya siapa, ini mereka harus gambarkan semua siswa di kelasnya. Jadi kalau seandainya siswanya 30, maka harus ada 30 lembar yang begini. Latar belakang keluarga si Rasya ini seperti apa, potensi yang menonjol seperti apa, hambatan anak dalam belajar seperti apa. Jadi kalau seandainya mereka PPL di kelas 7, contoh ada 40 siswa, maka ini harus ada 40 siswa nih, mereka gambarkan. Kalau ada 30 ya 30, tapi kan ini baru satu tugas Bapak Ibu, ini tentu berat. Jadi waktu itu panitia nasional menyampaikan, udah cukup satu siswa saja. Tapi nanti kembali ke Pak Tan dan tim seperti apa, itu kebijakan dari LPTK ya. Kalau saya di tempat saya sampaikan udah yang penting ada satu. Bapak Ibu paham bagaimana cara menuliskan. Jadi mereka buat satu saja Bapak Ibu. Saya ngikut aja, Pak. Kalau 30 berat Pak. Nggak akan pusing mereka. Jadi saya satu aja yang penting mereka bisa menggambarkannya seperti apa gitu. Nah, ini mereka input, ini mestinya memang harus ada di sini 30 idealnya. Tapi karena waktu itu panitia nasional bilang udah yang penting ada satu aja dan mereka paham bagaimana cara menggambarkannya. Nah, ini contoh. Mereka bercerita, menarasikannya. Kemudian nanti ini lampiran soal asesmen awalnya. Kemudian nanti ini pemetaan kebutuhan belajar si Rasya itu. Mereka gambarkan seperti apa. Ini kesiapan belajarnya seperti apa. Minatnya juga. Kemudian penyajian hasil pemetaannya ini dia buat kinestetik dan lain sebagainya. Minatnya seperti apa. Kemudian penyusunan KKTP. Ini Nur Hasna adalah nama mahasiswanya. Yang pertama deskripsi kriteria ini kita yang sudah sering melakukan ikut pelatihan kurikulum mereka pasti paham. Kemudian rubrik sebenarnya kan pilih salah satu ya, tapi untuk PPG diminta semua Bapak Ibu. Mulai dari rubrik KKTP yang ini ya, mahir, cakep, layak, baru berkembang nanti dibuat satu-satu ya berdasarkan KKTP yang sudah disusun sebelumnya. Kemudian juga interval nilai, ini nanti bisa dijadikan referensi. Kemudian juga Bapak Ibu, ini menyusun asesmen formatif berdasarkan KKTP. Nih. Kemudian yang terakhir, ini sumatif Bapak Ibu. Kalau Pak saya Sawal, ya, Bu, nanya Pak Sawal, ya, kalau izin ya Pak Takidin, kalau tadi kita melihat analisis karakter peserta didik, menurut ya, saya satu sudah cukup untuk latihan. Ini kan latihan ya. ya. Nah, di sana kan ada karakter gaya belajar, minat, dan sebagainya. Persoalannya ketika sekolah belum melakukan asesmen awal atau diagnostik tes, bagaimana guru itu menganalisis karakter peserta didiknya? Ngarangkah atau gimana? Bapak Ibu, saya mohon maaf Pak Tan. Ini tiba-tiba ini kamera saya mati nih, nggak bisa terbuka. Nggak apa-apa, mohon izin Bapak Ibu ya. Nah, Siap. ini gimana solusinya? Nah, ini juga yang sering kita hadapi. Ini gimana solusinya kalau seandainya mereka belum mengadakan asesmen diagnostik atau apa dan lain sebagainya. Sementara PPG terus berjalan. Kalau saya sampaikan Bapak Ibu, ini termasuk juga waktu itu dari Pak Suwadi dari Yogyakarta. Udah dibayang-bayangkan dulu oleh mahasiswanya. Itu, Bu. Jadi dibayang-bayangkan dulu. Tapi nanti pada saat kegiatan PPL mulai, boleh mereka mencari data yang sebenarnya. Termasuk nanti kan ketika mereka menyusun tadi ya asesmen awal itu kan itu datanya belum ada tuh. Datanya belum ada. Tapi setidaknya mereka membayangkan dulu. Itu kenapa saya sampaikan tadi Bapak Ibu, kita ingin ideal, tapi kondisinya tidak ideal dengan waktu 1 hari lagi, gitu. Pasti tidak akan ada datanya sama mereka, gitu. Adapun mungkin sama guru BK-nya ada, gitu ya. Tapi kan harus diminta dulu dan lain sebagainya. Jadi kalau saya biasanya ketika mereka tidak punya data itu, saya cuma minta udah bayangkan saja dulu. Gitu. Bayangkan saja dulu. Yang penting terisi template-nya. Gitu. Tapi nanti sembari persiapan PPL, kalau dapat data aslinya, alhamdulillah. Gitu Bapak Ibu. Memang gimana ya? Saya masih ingat dulu Pak Tan,
waktu kita di Surabaya ya, Pak Tan protes tuh ke Pak Direktur kalau nggak salah. Bagaimana kalau PPG ini kita buat ideal begini-begini? Jawaban Pak Direktur apa waktu itu, Pak Tan? Kalau kita di PPG harus siap masuk ke dunia lain gitu ya. Waktunya sangat Betul. singkat. Gitu. Masih ingat Pak Tan nggak? Ingat, ingat, ingat. Kalau kita pengen ya mencetak guru profesional begini-begini, saya masih ingat tuh komentar Pak Tan. Jadi eh, komentar narasumber waktu itu, ya kalau kita sudah di PPG ya kita harus siap masuk ke dunia lain. Jadi dengan waktu yang sangat singkat tentu tidak ideal, Bapak Ibu. Maka saya sampaikan ke mahasiswa saya, udah dibayang-bayangkan saja. Kalau seandainya nanti pada saat PPL bisa dapat datanya, alhamdulillah. Kalau guru-guru muda bisa kita push, Bapak Ibu, tapi guru-guru yang senior ini susah. Kita paksa pun mereka ngilang. Kalau ngilang itu kita pusing, Bapak Ibu. Tiba-tiba nanti kita cek LMS-nya udah banyak yang kosong, nggak ada diupload tugasnya. Pas ditanya wali kelas, udah milih mundur. Gitu. Ya Bu ya. Jadi ini hanya sebagai gambaran saya. Tapi kalau saya bisa ideal, alhamdulillah. Tapi kalau saya tidak bisa ideal nih, Bu ya. Narasum Oke, ingin ideal, tapi makasih tidak Kak segampang itu. Kawan. Betul, Pak. Betul, Ya, betul, memang Bu. jadi kita ingin sesuatu yang ideal, Pak, tapi Iya, kondisinya enggak. Jadi iya, makanya kalau katanya anak Gen Z dan Gen Alpha, ini iya. banyak ngadi-ngadinya kita nih. Betul. Saya aja pas lihat template-nya Bapak Ibu, saya kadang kasihan sama guru-guru kita ya. Apalagi kita kebetulan banyak tuh mahasiswanya dari pedalaman, Bu. Jangankan untuk ngedit-ngedit video yang seperti itu. Hidupin laptop aja susah. Diajari nanti sekarang lupa sejam lagi. Saya pernah dapat mahasiswa dari Kalimantan begitu. Mindahkan dokumen dari WA saja nggak bisa beliau. 3 jam saya ajari Bu Ibu. Besoknya milih mundur. Mohon maaf Pak, bukan saya yang ini, bukan Bapak yang salah. Saya nggak bisa Pak, mohon maaf. Milih mundur dari Kalimantan. Jadi memang betul, kita kadang bagian ideal, tapi kondisi tidak ideal. Jadi jatuhnya ya wes lah, terisi aja template-nya udah. Gitu. Tapi memang banyak juga yang bagus gitu Bapak Ibu. Banyak juga yang bagus, apalagi di UIN Jakarta pasti banyak yang bagus gitu. Ya Bu ya, kita lanjut ya. Kalau nggak selesai nanti sampai jam 10 malam Bapak Ibu. Ya, Pak. Silakan, Pak, dilanjutkan, Pak. Mohon izin nih kamera saya nih. Ini masalah laptop heran saya nih. Ya, Pak. Kadang Ya, oke, tiba-tiba Pak. ya Ya. kayak kemarin juga Pak Tan ya. Nah, ini LK5 sebelum kita masuk ke LK apa modul ajarnya. Ini menyusun rubrik asesmen, kemudian pengolahan hasil asesmennya seperti apa, kemudian pengolahan hasil capaian akhir pembelajaran seperti apa, kemudian penyusunan pelaporan hasil asesmen, dan juga pelaporan kuantitatif, kualitatifnya seperti apa, dan rapor kurikulum merdeka. Ini dikerjakan 1 hari Bapak Ibu sebanyak ini. Coba kita cek untuk tugasnya. Nah ini sama Bapak Ibu, saya juga mewajibkan mahasiswa tidak semua siswa. Jadi hanya sebagai gambaran saja, satu, silakan diupload di LMS gitu. Walaupun terkadang ada yang lebih dari satu kita bolehkan, tapi yang wajib satu. Ini contoh. Tadi yang si rahasia namanya. Ini rahasia itu. Ini dia buat aspek penilaiannya seperti apa. Nanti bisa dijadikan referensi kalau Bapak Ibu mau. Kemudian juga ini pengolahan hasil asesmennya. Termasuk ini Bapak Ibu. Ini juga mereka nanya nih, Pak, untuk data ini di mana kami dapatkan di awal? Karena mereka harus dikerjakan sebelum itu dan datanya belum punya. Gitu loh. Kalau ini kan karena mereka sudah selesai PPL, ini sudah real datanya. Tapi di awal bagaimana? Gitu. Nah, kemudian juga ini pelaporan hasil asesmen, data kualitatif, dan ini raportnya. Jadi mereka mengisi cukup satu saja. Cukup satu siswa saja mereka ceritakan seperti ini. Ini di LK5 Bapak Ibu. Tunjukkan Bapak Ibu, untuk template yang ada di LMS sebenarnya sudah bagus ya, yang di LK6. Tapi saya ingin tunjukkan dulu. Sebentar Bapak Ibu, mohon izin saya masuk dulu ke akun untuk melihat templatenya seperti apa. Sebentar Bapak Ibu, mohon izin. Jadi template yang ada di LMS itu, sebentar. Oke, ini untuk error. Bentar Bapak Ibu, mohon izin.
Nah, untuk template aslinya ini saya share dulu. LK6. Ini. Mohon izin Pak Moderator, kelihatan? Sudah kelihatan, Pak? Ini kan, Bapak Ya, Ibu oke. yang terbiasa ikut yang di lokal. Ini kan template aslinya nih. Penyusunan modul ajar, PBL, ini model 1, jadi ada 2 model di sini. Ada 2 model. Nah, ini model ajar, model 2 itu sama aja sebenarnya. Atau pilihan 2, jadi dikerjakan kedua-duanya, itu perintah dari sononya, begitu Bapak Ibu. Nah, dan template yang kita kembangkan ini Bapak Ibu, sebenarnya nggak jauh beda, tapi kita melengkapi apa yang kurang, sehingga memenuhi apa yang diminta oleh instrumen di ujian kinerja. Ini Bapak Ibu, kita buat template sendiri. Ini ada 20 halaman untuk apa? Ini sudah diisi oleh mahasiswa. Termasuk kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana. Kemudian ini ada beberapa yang tidak lengkap di template yang dari sananya gitu. Nah, jadi ini semua sudah mengakomodir eh, instrumen di ujian kinerja Bapak Ibu. Jadi dari awal ini kita arahkan mahasiswa kita menggunakan ini sehingga mereka terbiasa. Termasuk nanti biasanya di sana Pak Tan untuk ujian kinerja itu mereka buat baru atau memilih salah satu dari yang mereka sudah buat. Baru, Pak. Baru ya. Berarti kan mereka mengembangkan 5 jadinya tuh. Ya kan? 4 modul ajar plus 1 untuk UKIN. Ya kan, berarti kan 5 jadinya. Di luar P5 ya, berarti ada 6 gitu, dengan waktu yang relatif singkat. Jadi kalau biasanya kita di UIN Bukit Tinggi, kita dari awal sudah mengarahkan mahasiswa untuk menggunakan template ini. Jadi mereka terbiasa mengisi yang seperti ini. Kalau dikatakan tambah ringan, enggak Bapak Ibu, karena memang ada beberapa yang kita tambahkan yang tidak ada di template tadi. Tetapi kita sampaikan bahwa kalau Bapak Ibu menggunakan yang itu, memang tidak banyak item yang diisi. Tapi masalahnya nanti tidak memenuhi standar di ujian kinerja. Jadi Bapak Ibu gunakan saja yang ini. Mudah-mudahan setidaknya pertanyaan-pertanyaan di ujian kinerja itu sudah ada di sini. Begitu Bapak Ibu. Oke, nih. Nanti kalau Pak Tan mau, boleh nanti saya kirim yang versi Word. Mau banget. Oke, jadi di LK6, 7, 8, 9 sebenarnya sama saja modelnya yang berbeda. Untuk P5, kita cek P5 sebentar. Nah, kemudian nanti pertanyaan mahasiswa di P5 biasanya begini Bapak Ibu ya. Saya yakin juga Bapak Ibu pernah mendapatkan pertanyaan yang sama. Pak, di tempat saya ada P5, kalau nebeng di sana gimana gitu? Nebeng aja dengan mereka gitu ya. Kalau mereka jadi leadernya nggak jadi masalah Bapak Ibu. Kalau kita di UIN Bukit Tinggi, itu apa yang kita sampaikan ke mahasiswa, kita tidak harus sampai kepada panen karya, enggak. Yang kita ini adalah prosesnya seperti apa. Jadi yang direkam itu adalah Bapak Ibu sebagai leader dan juga prosesnya seperti apa. Jadi tidak harus sampai kepada ini panen karya gitu loh. Sehingga terkadang P5 mereka sederhana saja Bapak Ibu. Kadang membuat rak bunga dari kaleng gitu loh. Yang penting mereka kelihatan tuh. Saya masih ingat dulu ke Pak Anies ketika kita undang ke UIN Bukit Tinggi. Beliau menyampaikan tidak perlu sampai ke panen karya. Yang kita lihat itu adalah proses mereka pada saat memimpin atau jadi leader di P5 itu. Jadi kalau seandainya mereka mau nebeng dengan P5 mereka di sekolah, ya pastikan mereka leadernya. Gitu. Kemudian LK11 itu Bapak Ibu PTK ya. PTK bab 1, 2, dan 3 itu 1 hari waktunya Bapak Ibu untuk kategori 2. Nah, kalau kita di UIN Jakarta Pak Tan, untuk PTK ini terintegrasi dengan PPL atau terpisah Pak? Selama ini terintegrasi. Nah, terintegrasi. Sama, kita juga terintegrasi, Pak. Kalau Jogja mereka terpisah, tuh ada beberapa yang terpisah. Jadi kalau kita terintegrasi, cuman terkadang permasalahannya adalah di modul ajar, Pak Tan ya. Contohnya mereka mau meneliti tentang peningkatan hasil belajar dengan menggunakan model PBL. Sementara 4 modul ajarnya itu berbeda-beda langkahnya. Berbeda-beda modelnya. Itu masalah lagi itu. Jadi kadang kita bingung nih gimana apanya gitu. Ini belajar PTK.
awal. Ya, kemudian di LK12 itu Bapak Ibu itu ini membuat instrumen. Kemudian Bapak Ibu untuk peer teaching ya, untuk review ya. Kalau di sana kan dari awal guru pamong sudah masuk. Kemudian untuk peer teaching, kalau kita Bapak Ibu ya, kalau kita saya nggak tahu kalau di UIN Jakarta, kalau kita biasanya biar tidak membebani dosen dan juga guru pamong, itu biasanya mahasiswa kita suruh praktek di Zoom dengan temannya bermain peran. Jadi bermain peran, jadi nanti ada yang bertindak sebagai guru dan siswa. Kemarin di salah satu kampus Yayan Kerinci, guru pamongnya nggak mau masuk Pak Tan. Guru pamongnya nggak mau masuk. Jadi mereka itu betul-betul praktek di kelas. Jadi nanti contohnya ada 8 siswa yang akan praktek. Itu betul-betul nanti ada Zoom di depan, kemudian nanti mereka praktek dengan siswanya dan guru pamong dan dosen menyaksikan sampai selesai. Jadi kalau satu siswa 2 jam, satu guru 2 jam, kalau 10 siswa yang praktek itu udah 20 jam, nggak mungkin. Berarti 5 jam saja, 5 mahasiswa saja itu sudah 10 jam guru pamong dan dosen melototi mahasiswanya sedang praktek. Itu Yayan Kerinci kemarin. Saya bilang, "Oh, ini Bang Al katanya gitu. Bang Al ini apa dosen nggak mau mendampingi di peer teaching ya nggak mau dong. 10 jam depan laptop 5 siswa baru selesai gitu ya. Jadi kalau kita di UIN Bukit Tinggi itu mereka praktek sendiri saja, kita tidak masuk, kita nilai di luar. Jadi nanti peer teaching yang mereka rekam, kemudian nanti mereka upload ke YouTube, kemudian nanti kita nilai dan kita review. Begitu biasanya kita tuh. Jadi kita dosen tidak sampai berjam-jam ngelihat video mereka, tidak. Jadi nanti mereka upload ke YouTube, kemudian kita review bersama, di sini letak kekurangannya. Jadi sebelum mereka turun ke lapangan, ya kita berikan masukan. Biasanya kan mereka memilih satu modul ajar terbaik kan, dari modul ajar yang mereka buat, upload ke LMS, kemudian mereka praktek mandiri saja. Ya kita kasih pembekalan lah di awal, kemudian nanti mereka praktek mandiri, kita tidak hadir di Zoom, kemudian nanti setelah mereka upload ke YouTube, baru kita kasih masukan secara bersama, kita review secara bersama. Jadi tergantung LPTK-nya. Kalau kemarin dia yang Kerinci, betul-betul praktek di kelas. Praktek di kelas, jadi nanti laptopnya diletakkan mungkin di mana, kemudian nanti gurunya praktek, mengajar, kemudian nanti guru pamong dan dosen itu masuk di Zoom memperhatikan. Dari awal sampai selesai. Nah, kita pilih mana gitu loh. Kalau kita pilih yang mudah-mudah saja Pak Tan. Karena kalau seandainya dibebankan ke dosen harus mendampingi contohnya satu mahasiswa 2 jam, berarti kan sehari cuma 5 orang, itu udah 10 jam itu. Tentu keberatan bagi kita dosen dan guru pamong. Berarti Yayan Kerinci bid'ah itu ya. Nggak ngerti saya Pak. Jadi waktu itu katanya guru pamongnya nggak mau masuk Pak, takut sama dosennya begini-begini gitu. Saya bilang kalau peer teaching di luar kelas saja dinilai, kita bilang gitu. Itu kan terlalu berat beban dosennya tuh mendampingi sampai 10 jam sehari gitu. Kalau kita begitu di Bukit Tinggi, artinya kita juga nggak mau, dosen kan juga mereka ngajar di S1, ngajar di S2, ngajar di S3, Pak. Jadi yang mudah saja dan bisa kita nilai produk mereka. Gitu. Dan kemudian Bapak Ibu, mungkin baru bergabung atau tidak ikut di tahap 1 kemarin, penilaian sekarang itu berbeda Bapak Ibu. Yang sudah gabung di tahap 1 kemarin pasti tahu. Kalau dulu contohnya kita menilai satu modul ajar, itu kita nilai secara general saja, 85 atau 90 gitu ya. Kita kasih masukan. Kalau sekarang enggak, banyak itemnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ketawa ke moderator. Satu video PPL itu 45 item yang mau kita nilai. Saya terkejut Bapak Ibu ketika melihat penilaian sekarang ini gimana banyaknya ya. Saya tunjukkan satu. Jadi kita setara menilai, kalau di tahun 2023 kita menilai satu mahasiswa secara umum saja. Kalau sekarang kita setara menilai satu mahasiswa satu video sepertinya setara dengan 45 orang kita nilai di tahun 2023 gitu. Jadi kalau kita telat aja satu hari tidak menilai Bapak Ibu, itu udah numpuk di LMS kita. Contoh Bapak Ibu. Nih, penilaian kemarin tuh bikin pusing terlalu banyak itemnya. Betul, ini belum berubah, Bu. Masih juga. Oke. Ini contoh video.
PPL-nya. Sebenarnya dari Lokakarya sudah banyak itemnya. Ini satu video. Kalau di tahun 2023, ini kan satu video kita nilai secara umum saja. Kita tonton, kemudian kita berikan nilai 90 sembari memberikan masukan bla bla bla. Sekarang enggak Bapak Ibu. Ini ya, guru membuka pelajaran. Satu item kita berikan penilaian 2, 3, 4, 5 sampai ke bawah. Ini baru satu orang Bapak Ibu. Ya, nih, baru satu orang. Kalau seandainya siswa kita ada 20 orang, satu PPL itu kebayang nggak berapa lama kita nilai gitu. Belum lagi modul ajar. Memang kita sekarang luar biasa nih yang di ini Bapak Ibu. Modul ajar kita cek nih. Ini ada modul ajarnya, kemudian kita cek penilaiannya sama Bapak Ibu, belum ada berubah. Nih, identitas sekolahnya ada enggak? Jadi hampir sama dengan penilaian ujian kinerja. Kalau kita menilai UKIN yang tahap sekarang ini. Baik itu tugas lokakarya, peer teaching, review, PPL, sama semua. Banyak betul item-item yang mau kita nilai nih. Ya. Jadi kalau seandainya kita beri aja sehari tidak menilai, itu udah numpuk di LMS Bapak Ibu. Nah, kadang kita membuat komennya saking banyaknya udah lanjutkan. Itu saja lagi, oke lanjutkan. Karena nggak, kita tonton aja satu video udah 20 menit tuh. Kita cek satu-satu gitu. Mungkin 1, 2, 3 orang oke lah. Tapi kalau 20 orang gimana tuh? Ini hanya sebagai gambaran saja Bapak Ibu. Jadi mungkin yang baru-baru itu belum kebayang, atau mungkin di tahun 2023 ikut, di tahun 2024 tahap 1 kemarin tidak ikut, mungkin maka ini terjadi perbedaan penilaian dibanding di tahun 2023. Berarti Ibu yang bikin. Jadi sampai hari ini belum berubah ya Bapak Ibu. Oke, mungkin itu saja dulu Pak Moderator. Ini saya kembalikan ke Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Dr. Syauluddin. Tentu saya dan tentu Bapak Ibu juga sepakat sama saya ya bahwa malam ini sangat produktif dan penjelasannya sederhana, yang sulit-sulit itu jadi sederhana Bapak Ibu ketika disampaikan oleh orang yang tepat begitu Bapak Ibu ya. Nah, barangkali kita masih punya waktu 5 menit Bapak Ibu dari yang dijadwalkan oleh panitia ya pada malam hari ini. Kita harus di jadwal itu 21.30, sementara masih ada waktu 5 menit. Sekarang pukul 21.25. Barangkali ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Mungkin satu orang? Atau sudah cukup jelas Bapak Ibu ya? Kalau di grup, di chat itu banyak yang sifatnya adalah konfirmasi Bapak Ibu ya, dan memberi apresiasi kepada Bapak narasumber. Pak Takidin. Ya Bu Siti Khadijah, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Takidin, Bapak Dr. Syawal, teman-teman sekalian. Ini dosen menjadi penting untuk memposisikan dirinya. Dia akan menyuarakan tugas dengan gaya yang militeristik, atau dia menjadi mediator dari tugas yang begitu banyak dengan kenyataan kondisi guru-guru yang ada. Artinya, ketika melihat gempuran roket tugas yang begitu banyak dengan kondisi guru yang tidak semuanya bisa menyerap, banyak mungkin yang berada di daerah ya. Tadi sampai ngasih tahu berkali-kali masih belum paham. Saya pikir ada beberapa tugas-tugas yang sebenarnya kita membahasakannya itu menjadi lebih lebih mudah. Misalnya gini, ketika membuat project based learning, besoknya lagi membuat problem based learning, kemudian project based learning, differentiated based learning, kemudian TPEC. Ini sebenarnya bisa menjadi hanya satu modul. Misal diawali dengan PBL, menjadi sebuah masalah. Selanjutnya besok, dari masalah yang ada, diidentifikasi proyek-proyek apa kira-kira, mana
masalah yang solusi yang bisa kita buatkan proyek. Nah, kemudian di pembelajarannya bagaimana proyek ini dibuat berdasarkan pada differentiated based learning, karakteristik anak, baik dari aspek kemampuan penyerapan, dari minat, gaya belajar, dan sebagainya. Kemudian TPEC itu udah automatically, misalnya di era digital. Jadi tidak membahasakan ini begini, satu, besok bikin lagi. Tapi bagaimana ini kemudian dikembangkan lagi besoknya dengan ini, dengan itu. Saya kira dosen dan gumong mencari strategi yang memudahkan bagi mahasiswa kita. Saya setuju tadi misalnya untuk melihat kondisi mahasiswa, ambil aja satu mahasiswa atau minimal 5, kalau saya biasanya 10 dengan karakteristik yang berbeda. Yang sebelumnya kita jelaskan, kalau gaya belajar ini begini-gini, gaya belajar ini gini-gini, gini-gini. Nah, kira-kira Bapak Ibu tentukan siapa anak itu. Nggak mungkin kita pagi-pagi harus bertanya, tapi guessing itu saya setuju. Nah, untuk tugas membuat media, mungkin itu juga perlu disepakati media yang digunakan oleh guru itu, yang dibuat oleh guru itu adalah media yang misalnya apakah harus wajah gurunya ada atau apa, karena sekarang sudah banyak menggunakan avatar atau menggunakan suara-suara AI ya, seperti apa. Nah, yang ketiga pada pengembangan materi. Ini yang harus kita bedakan antara keluasan dan kedalaman. Tadi yang diberikan contoh, kita hampir tidak bisa membedakan keluasan dan kedalaman. Di awal-awal kita disepakati, ketika bicara tentang keluasan, bagaimana materi itu kita kembangkan keluasannya seperti apa, misalnya pada aspek konsepnya, kemudian faktanya, kemudian proseduralnya, kemudian metakognitifnya, prinsip dan sebagainya. Sampai seluas mana yang kita mau berikan ke anak. Yang kedua, pada aspek kedalaman, yang kita sepakati di awal-awal itu adalah kompetensi dari materi-materi ini yang diharapkan kedalamannya seperti apa. Apa hanya sampai kognitif, apakah sudah sampai psikomotorik, apakah sampai kepada afeksi. Saya kira itu yang pernah kita pahami di awal-awal. Nah, yang keempat, pada aspek penggunaan kata kerja operasional. Mulai dari manakah? Mulai daripada tujuankah atau mulai pada KKTP? Ya. Nah, ini saya lihat tadi di KKTP saja masih ada yang pakai memahami dari contoh-contoh yang ada. Saya kira itu. Yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai dosen dan gumong mencari strategi sehingga tugas-tugas ini tidak menjadi beban yang berat bagi mahasiswa dari aspek bahasa yang kita gunakan. Ya, aspek-aspek bahasa. Kemudian saya sering menggunakan jika ada yang bagus, tolong yang bagus langsung di-share di grup biar teman-temannya bisa meniru dan menyesuaikan dengan materi-materinya. Jadi dari kita untuk kita. Saya kira itu bisa membantu karena memang tugas ini udah tugas benar-benar tugas seperti masa penjajahan Belanda ya. Waktu yang sedikit kita paham ini salah. Waktu sedikit ini dari aspek prinsip pendidikan memang udah salah. Kapan mereka merenungkan dari informasi baru yang mereka dapatkan itu harus ada perenungan. Ini enggak sampai merenung, langsung membuat, besok lagi berubah, langsung membuat. Jadi kalau dosennya ini cara bahasanya bahasa yang sangat kaku dan militeristik, kasihan psikologi mahasiswa kita. Jadi kita harus berbahasa yang kita membantu. Ayo kita bantu mana? Dan beri banyak contoh-contoh supaya anak nggak stres gitu. Demikian Bapak Syawal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Syawal untuk direspons, Pak. Ya, tadi sebentar. Saya Khadijah ya. Itu banyak pernyataan ya, banyak pernyataan. Memang ya begitu tadi, Pak. Kita pengen ideal, tapi memang kondisinya tidak ideal. Jadi memang perlu kita pikirkan dan yang kita lakukan adalah bagaimana mahasiswa bisa mudah menyelesaikan tugas-tugas walaupun kenyataannya di lapangan juga kita temukan apalagi guru-guru dari daerah ini sulit bagi mereka
untuk menyelesaikan terkadang dengan tagihan yang sangat luar biasa banyak. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Syauluddin. Terima kasih Ibu Siti Khadijah. Itu kalau dalam pembelajaran itu nilainya tinggi untuk closing karena yang menyimpulkannya adalah pesertanya gitu loh. Bapak dan Ibu, rasanya sudah lewat 3 menit ya dari waktu, namun tidak apa-apa karena memang sangat produktif dan sangat antusias sekali Pak Syawal dari Bapak Ibu peserta, karena memang saya dan tentu Bapak Ibu mengakui ini sangat bermanfaat ya. Insya Allah menjadi amal baik juga bagi Bapak Dr. Syawaluddin. Ini sangat bermanfaat bagi kami dan tentu akan kami sampaikan juga kepada mahasiswa peserta PPG di UIN Jakarta. Bapak dan Ibu, Bapak narasumber yang kami hormati, tibalah kita pada penghujung acara. Tadi saya disampaikan oleh Bu Sekretaris ya, Bu Sekretaris, Bu Didah, bahwa Pak Ridwannya sedang ada acara, jadi saya yang diminta untuk sekaligus menutup ya acara ini selaku sekaligus jadi MC katanya begitu ya. Tak izin. Gimana Pak Rodi? Minta Silakan. Pak Wadek 2 untuk closing statement. Baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya barangkali kita minta wejangan dari Bapak Wadek 2, yaitu Bapak Dr. Yudi Munadi. Kepada beliau disilakan. Silakan Pak Wadek. Kadang-kadang Pak Kaprodi itu udah pada ngantuk Pak Tanenzi, ngapain lagi? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement, Pak Wadek. Waalaikumsalam. Ya, tentunya ya sangat luar biasa Pak Syawaluddin. Terima kasih atas penyampaiannya. Saya dari awal menyimak ya satu persatu dari setiap LK. Ya, memang banyak hal yang saya catat juga. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman dosen semua di FITK. Sekali lagi terima kasih Pak Syawal dan terima kasih Pak Tananji atas penyelenggaraan yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wadek 2 atas closing statement-nya. Bapak dan Ibu, demikianlah acara kita atau penyegaran kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Syawaluddin, MPD. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir dan berkenan untuk menyimak dengan sangat antusias pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi energi baru untuk kita memberikan yang terbaik untuk peserta atau Bapak Ibu peserta PPG yang akan kita temani selama kurang lebih 20 hari. Saya atas nama moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada sikap atau perkataan saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Kemudian terima kasih kepada Bapak narasumber. Artinya kegiatan kita pada malam hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dan Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit, Pak. Ya Pak Syawal. Terima kasih banyak sudah hadir. Pak Syawal mungkin mau ngomong terakhir, Pak. Pantun. Ya Pak Tan. Monggo barangkali ada satu statement yang terakhir sebelum ditutup kita. Oke, ini Pak Tan kasih kejutan ya. Saya udah keluar dari laptop nih. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ini kesempatan langka. Terus terang saya sangat bahagia
bisa berbagi dengan Bapak Ibu, bukan bermaksud untuk mengajari, tidak, tetapi belajar bersama. Dari beberapa contoh tadi memang ada beberapa yang kurang pas. Memang ada beberapa yang kurang pas dan memang perlu kita pikirkan. Contohnya tadi dari aspek keluasan kedalaman, itu perlu kita pikirkan karena memang tadi ada beberapa yang tidak pas. Kemarin juga ke mahasiswa, kebetulan kemarin ke mahasiswa dulu Pak Tan ya, itu juga sudah saya sampaikan untuk aspek kedalaman ini perlu diperhatikan karena untuk contoh ini masih belum pas. Di buku di modul Lokakarya juga nanti Bapak Ibu bisa melihat ada contoh di sana. Walaupun sebenarnya di modul itu tidak semua juga yang tepat, gitu ya. Karena waktu itu menyusunnya juga di Semarang, tim itu juga tergesa-gesa, gitu. Jadi mohon sangat dimaklumi di modul Lokakarya tersebut. Mungkin itu saja Bapak Ibu, tetap semangat. Saya yakin ini adalah panggilan jiwa. Ini kalau kita di PPG memang tidak ada hari weekend. Kadang kita bertanya apa hari weekend itu di PPG karena memang kita mendampingi mereka 24 jam, 24 jam. Jadi saya sangat yakin bahwa apapun yang kita lakukan ini akan sangat bermanfaat untuk pendidikan ke depannya. Itu saja Pak Tan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima Saya kasih, mohon Pak Kamal. siap. Ikan hiu muter-muter. Siap. Ya, See Pak Tan you ya. later. Kita nggak foto-foto. Foto dong, foto. Udah fotonya, udah. Kita Udah. pamit ya teman-teman ya. Terima kasih atas atensinya. Ya Pak Kaprodi. Nih.